225. Dion, apa kamu tetap akan kembali ke Semarang hari ini juga? Tanya Petra yang mendampingi Dion Gimun mengantri di kasir rumah sakit. Iya, aku harus menjemput cucuku dari rumah sakit. Hari ini dia diperbolehkan pulang oleh dokter, jawab Dion Gimun sambil mengelus lengan kirinya yang terasa pegal. Oh, oke, sekarang kita sudah tua Dion, keluarga yang paling penting untuk kita. Iya, terima kasih Pit, mobilmu akan dikirim sore nanti, jawab Dion Gimun setelah melihat sebuah pesan di ponselnya. Iya, aku percaya sama kamu, jawab Petra dengan senyum lebar. Bobby menghampiri mereka yang sedang duduk di bangku dengan membawa sekantong obat dan sebuah map hasil röntgen. Melihat Bobby sudah selesai, Dion Gimun berpamitan, oke, Pit. Aku harus segera berangkat, aku tidak mau kena omel anakku. Dion Gimun beranjak berdiri dan bersalaman dengan Petra, sahabatnya. Maaf aku tidak mengantarmu sampai bandara. Salam untuk anak kamu ya. Nanti kalau kamu tertarik berbisnis di sini, hubungi aku. Dion Gimun mengangguk dan mengajak Petra berjalan keluar bersama dari rumah sakit. Dion Gimun diantar ke bandara dengan mobil dinas dari kantor perbatasan, sebagai ucapan terima kasih telah membantu menangkap kembali Michael. Perjalanan menuju Bandara Nunukan tidak membutuhkan waktu lama. Pesawat Fergie sudah standby di landasan pacu. Mobil dinas perbatasan masuk hingga ke area landasan, mengantar Dion Gimun hingga di bawah pesawatnya, memastikan keselamatan tamu mereka. Begitu Dion Gimun dan Bobby masuk dalam pesawat, Fergie segera menerbangkan pesawatnya, menuju Semarang. Pagi yang cukup melelahkan bos, tanya Fergie saat Dion Gimun menyambangi tempat tugasnya. Fergie sudah menunggu Dion Gimun sejak tadi pagi, tapi begitu mendengar Dion Gimun mendapat masalah, Fergie mematikan mesinnya, dan turun kembali. Menunggu kabar selanjutnya. Melelahkan dan dramatis, jawab Dion Gimun. Hati-hati ya, aku mau tidur. Dion Gimun menepuk bahu kedua pilotnya. Kemudian kembali lagi ke kabin. Bobby terlihat sedang menonton film di kursinya. Bos, ada yang bisa dibantu? Tidak, lanjutkan menonton. Aku akan tidur, jawab Dion Gimun masuk dalam sebuah kamar. Badannya terasa lelah, hatinya juga sedang berduka. Dia tidak menyangka Dokter Cynthia akan senekat itu. Dion Gimun membaringkan tubuhnya, sambil memijit keningnya. Belum pernah ada wanita yang mengobarkan diri untuknya. Dion Gimun berduka, karena tidak dapat membalas pengorbanan Dokter Cynthia. Vika dan Siska sudah bersiap-siap untuk pulang. Semua barang-barang sudah dikemas. Mereka tinggal menunggu Ferris yang masih bekerja, dan Dion Gimun yang sedang dalam perjalanan. Dokter Purba menggendong Alfat dari ruang NICU untuk ke kamar Vika, didampingi perawat yang menangani Alfat. Alfat dinyatakan sehat, tidak ada bagian dari tubuhnya yang mengalami masalah. Begitu juga dengan penyakit dari virus yang biasanya menyerang bayi premature. Dalam pengamatan selama 2 minggu, Alfat tumbuh sehat dan normal seperti bayi lainnya. Dokter, selamat. Cucunya sangat tampan dan ramah. Dia selalu tersenyum saat kami mendekatinya. Kami pasti akan merindukannya, kata sang perawat. Main aja ke rumah suster, Al pasti akan sangat senang. Dokter Purba menciumi wajah Alfat yang sedang tidur dengan gemasnya. Dokter, boleh kami melihatnya sebentar, kata seorang perawat yang sedang berkumpul di meja jaga bangsal anak. Yang dilewati Dokter Purba. Dengan senyum Dokter Purba berhenti dan membuka selimut yang menutupi wajah Alfat. Berbagai pujian dan doa diterima Alfat. Dalam tidurnya Alfat seolah mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya. Dia tersenyum manis dengan tangan yang menempel di pipinya. Alfat terlihat sangat menggemaskan bagi siapapun yang melihatnya. Kamu masih kecil saja sudah menarik perhatian banyak orang sayang. Bagaimana jika besar nanti? Semoga kamu tidak membuat para wanita patah hati ya, kata Dokter Purba pada cucu laki-laki pertamanya. Dia sudah membuat kami para perawat NICU patah hati dokter, jawab sang perawat dengan senyum. Dokter Purba akhirnya sampai di kamar Vika. Halo Bunda, Al sudah siap untuk pulang, kata Dokter Purba begitu masuk dalam kamar. Vika yang baru selesai berganti baju, menyambut anaknya dengan senyum. Sambil menunggu ayah, makan dulu ya sayang, kata Vika kemudian memposisikan dirinya untuk menyusui Alfat.
Kenapa kamu sayang? Kok sepertinya gelisah? Tanya Vika pada Alfat yang masih tidur. Mimpi apa kamu? Tanya Vika mengangkat Alfat untuk diciumnya. Dari tadi tidurnya gelisah Bu, seperti ada yang dipikirkan. Biasanya kalau tidur dalam kotak, anaknya tenang, tapi tadi bergerak-gerak terus, tapi tidak menangis. Jelas sang suster yang membawakan perlengkapan Alfat. Sekarang kita mam dulu ya, nanti bobo lagi, kata Vika. Dia terus menciumi wajah Alfat untuk membangunkannya. Alfat mengeliat, tangannya terangkat ke kepala dengan mulut terbuka. Hai jagoan, mam dulu ya, sapa Vika begitu Alfat membuka matanya. Senyum terbit di wajah mungil yang masih kemerahan itu. Vika segera membuka kancing bajunya dan mulai menyusui Alfat. Ferish datang bersamaan dengan Dion Gimun. Dion Gimun meminta dijemput Ferish di bandara. Dion Gimun membutuhkan seseorang untuk mendengar cerita dukanya. Dion Gimun harus mengeluarkan isi hatinya pada orang yang dia percaya, sebelum menemui Vika. Dia harus terlihat baik-baik saja agar Vika tidak khawatir. Maaf lama menunggu ya, sapa Ferish di depan pintu. Dia mencuci tangannya dulu sebelum masuk ke kamar Vika, setelah melihat anaknya ada di dalam. Ayah, baru sampai juga, tanya Vika dari atas tempat tidur. Iya sayang. Maaf, urusannya baru selesai siang tadi, kata Dion Gimun mengecup kepala Vika saat Vika mencium punggung tangannya. Hai, jagoan, sudah siap pulang? Tanya Dion Gimun pada Alfat yang masih menyusu. Sudah ayah, kami menunggu ayah dan Mas Ferish. Oke, Ko, Mo, bawa barang-barang ke mobil kalian ya. Jangan ada yang tertinggal, perintah Dion Gimun pada Koko dan Mono yang menunggu mereka di teras kamar. Perlu kursi roda enggak sayang? Tanya Ferish membantu Vika turun dari tempat tidur. Enggak mas, jalan perlahan saja. Alfat digendong oleh Siska menuju ke mobil didampingi oleh Dion Gimun, sedang Vika dipapa oleh Ferish. Dokter Purba masih harus dinas, jadi belum bisa mengantar cucunya untuk pulang. Di depan rumah sakit mobil sudah menunggu untuk membawa mereka pulang ke rumah. Di rumah sudah ramai, dengan anak-anak panti yang diundang untuk berdoa bersama, mengucap syukur dan meresmikan nama Alfat. Saat tiba di depan pagar rumah, ada seorang wanita parubaya yang segera mendekat keiringan mobil yang membawa Vika dan keluarga. Bu Lestari, dia mengetuk mobil yang dikemudikan Koko. Mobil di mana Vika berada ada di mobil kedua. Koko terpaksa berhenti karena Bu Lestari terus mengetuk kaca mobil mereka. Tunggu di mobil saja, ya. Biar mas yang keluar, kata Ferish sambil membuka pintu. Ferish menghampiri Bu Lestari, memintanya untuk minggir, karena akan membahayakan dirinya sendiri. Setelah Bu Lestari minggir, mobil Koko pun segera berjalan masuk, diikuti dua mobil lainnya. Ayo Bu, masuk, kita bicarakan di rumah. Kebetulan kami sedang mengadakan acara pemberian nama anak kami, kata Ferish lembut pada Bu Lestari. Ferish menjaga jaraknya dengan wanita yang gerak-geriknya mencurigakan. Bu Lestari hanya diam, tangannya masuk dalam tas selempang yang dia dekap erat. Ferish mengajak Bu Lestari untuk masuk ke halaman, di mana tenda sudah terpasang, dan anak-anak panti sudah duduk dengan nyamannya di kursi masing-masing. Vika sudah dan Alfat sudah masuk dalam rumah. Siska melarang Vika untuk menemui Bu Lestari. 226. Enggak usah ditemui sayang. Biarlah, kamu siap-siap saja untuk acara ngajinya, Mama nggak tahu soal acara seperti itu, larang Siska saat Vika akan keluar dari kamar untuk menemui ibu dari Kamila dan Hendra. Mau apa lagi dia, belum puas anak-anaknya di penjara. Ma, enggak boleh begitu. Bu Lestari sudah baik kok Ma, sudah berubah. Jangan mudah percaya sama ular sayang. Sewaktu-waktu dia bisa melilit dan menggigit. Kenapa juga Ferish suruh dia masuk? Gerutu Siska, saat mengintip dari jendela kamar Vika. Vika mengulum senyum, lucu, melihat mamanya kesal sendiri. Sementara itu, saat Ferish masuk dalam rumah, Bu Lestari mengikuti Ferish masuk dan bertemu dengan Siska yang sedang menggendong Alfat. Ma, ada tamu. Vika mana? Tanya Ferish baik-baik pada Siska. Vika di kamar, masuk dulu Rish. Mama mau bicara. Jawab Siska dengan mata yang melirik tajam ke arah Bu Lestari yang berdiri di belakang Ferish. Ferish mengangguk,
Kemudian menyuruh Bu Lestari untuk duduk dulu, sambil menunggu Vika. "Boleh saya lihat bayi kamu, Ferish?" tanya Bu Lestari sopan. Saat Ferish akan menjawab, Siska mendahului untuk menjawabnya. "Tidak akan pernah saya izinkan Anda dekat-dekat dengan cucu saya," kata Siska dengan kasar. Kemudian Siska masuk ke halaman belakang, dan menunggu Ferish. Begitu Ferish menyusulnya, Siska memasang muka masam. "Rish, Mama nggak paham deh sama kamu. Kenapa itu orang dibawa masuk ke rumah?" kata Siska pada Ferish dengan kesal. "Ma, Ferish hanya mau kasih kesempatan Bu Lestari untuk benar-benar berubah. Dengan memberi sedikit kepercayaan, mudah-mudahan Bu Lestari bisa benar-benar berubah, Ma." Siska menghela nafas kasar. Terserah kamu deh, tapi jangan bawa Alfat pada dia. Mama tidak bisa percaya padanya begitu saja." "Iya, Ma." "Ferish ke dalam lagi ya, Ma." Siska mengangguk dan memilih tetap di halaman belakang menemani Alfat, hingga acara pengajian dimulai daripada harus di depan bertemu dengan Bu Lestari. Beberapa tetangga yang diundang sudah mulai berdatangan, tinggal menunggu Dokter Purba pulang dari dinas di rumah sakit, baru acara akan dimulai. Vika dan Ferish setelah berganti pakaian, keluar dari kamar, dan mengajak Bu Lestari untuk bergabung dengan tamu yang lain di depan. Namun tanpa diduga, Bu Lestari memilih untuk tetap di dalam rumah dengan alasan malu. Tanpa curiga, Vika dan Ferish meninggalkan Bu Lestari di ruang tamu, untuk menemui tamu undangannya. 15 menit kemudian Dokter Purba tiba, lengkap dengan keluarga kecil Farah dan Fajar, yang datang tanpa sepengetahuan Vika dan Ferish. Mereka datang lengkap dengan keluarga kecil mereka, sebagai kejutan untuk adik mereka yang baru berbahagia, setelah mengalami musibah yang mengerikan untuk dibayangkan. Harold dan Dion Gimun tampil sangat kompak dengan pakaian serba putih. Mereka menjadi obat terbaik yang akan memanjakan Alfat. Setelah seluruh keluarga sudah hadir, termasuk anak-anak Harold, acara pemberian nama dan ucapan syukur dengan akikah dimulai, dipimpin oleh Ustadz Yusuf dari panti. Acara yang bisa dibilang sederhana untuk ukuran seorang keluarga purba. Tapi itulah yang diinginkan Ferish. Yang terpenting adalah tujuan dari akikah itu terlaksana, agar kelak anaknya bisa menjadi hamba yang dekat dengan Sang Pencipta. Acara berlangsung hikmat, sampai selesai, dengan pengguntingan rambut dan pembacaan doa. Alfat dapat mengikuti prosesi dengan tenang. Bayi mungil itu terbangun saat pengguntingan rambut. Dalam gendongan Paman Mardi, Alfat begitu tenangnya, matanya berkedip pelan menatap setiap orang yang mendoakannya. Anak-anak panti yang sudah besar, dan sudah mengenal Vika, tak henti-hentinya bersolawat. Dan begitu Alfat dibawa mendekat dengan mereka, doa-doa tulus dan ciuman penuh kasih mereka berikan untuk Alfat. Disitulah Alfat mulai terlihat tersenyum. Seorang bayi selalu peka pada orang-orang yang tulus padanya. Vika dan Ferish merasa lega, anaknya tidak rewel saat acara berlangsung. Bahkan terlihat sangat menikmati keramaian. "Sama budaya sayang, kita main sama Kak Riva dan Kak Ara," kata Rima, istri Fajar yang baru kedua kalinya bertemu Vika. Dia mengulurkan tangan pada Martin yang menggendong Alfat. Mardi kemudian menyerahkan Alfat pada istri Fajar, yang sangat ingin menggendong. Dibawanya Alfat untuk ke pinggir taman, yang tidak terlalu ramai orang, yang diikuti dua anak perempuannya yang sudah besar. Mereka begitu gemas melihat Alfat. Siska melihat cucunya dibawa menjauh dari yang lain meski sama keluarga Ferish nampak tidak begitu rela. Dia sangat khawatir akan keselamatan cucunya, karena ada Bu Lestari di dalam rumah. "Bak, jangan bawa Al ke dalam rumah kalau sendirian ya. Tetap di sini saja dan jangan jauh-jauh dari mereka berdua," kata Siska lembut pada istri Fajar. Siska menunjuk pada Koko dan Mono yang diajak Siska agar tak jauh-jauh dari Alfat. "Oh, iya Oma, kakak-kakaknya ini dari tadi rewel ingin lihat adiknya," jawab Rima. Tapi, ada apa di dalam rumah Oma?" tanya Rima penasaran. "Itu tadi ada tamu yang tidak diundang datang, ibunya mantan pacar Vika dulu. Dan Oma khawatir dia akan membahayakan Alfat," jelas Siska. Nada suara Siska terdengar kesal dan marah. Rima menatap bingung pada Siska. "Kalau tidak diundang dan membahayakan kenapa diizinkan masuk sih, Oma?" Siska mendesah kesal. "Kata Vika dan Ferish tadi, mau kasih kesempatan dan kepercayaan pada orang itu untuk benar-benar berubah. Tapi Oma tidak bisa langsung percaya kalau dia bisa berubah.
Itulah jangan bawa Al dekat-dekat dengan wanita itu. Rima mengangguk paham. Dia menyetujui pemikiran Siska. Rima yang sudah tahu semua cerita sedih yang dialami Vika gara-gara Bu Lestari menjadi ikut berjaga-jaga. Acara inti dari tasyakuran sudah selesai, tamu-tamu yang datang juga sudah dijamu oleh tuan rumah yang sangat ramah. Tak terasa sudah 3 jam lebih sejak kembali dari rumah sakit, dan Alfat sudah mulai terlihat gelisah di pangkuan Rima. "Mama, adik Al kenapa?" Tadi senyum-senyum. "Sekarang kok cemberut, mukanya merah lagi," kata Rifa, anak Rima yang paling besar. Rima dan Siska menoleh pada Alfat dan tersenyum. "Adiknya lapar kayaknya Kak, panggilkan Tante Vika ya, suruh kesini." "Bilang adik Al, lapar," kata Rima mengajari anaknya yang baru berumur 8 tahun. "Suapi ini aja Ma," kata anak Rima yang kecil. Dia menunjukkan semangkuk puding pada Rima. "Adiknya masih minum susu sayang. Belum boleh makan, karena masih kecil," jawab Siska dengan sabarnya. Vika segera datang bersama anak Rima yang memanggilnya ke tempat Rima berada. "Ternyata di sini ya," Vika tengok-tengok dari tadi tidak kelihatan. "Mbak," kata Vika dengan tersenyum. "Kami cari tempat yang agak lenggang, kakak-kakaknya ngajak ke sini, biar bisa main sama adiknya, Tante," jawab Rima. "Kayaknya Al sudah mulai lapar Vik, gelisah begini, mulutnya juga mengecap." Siska menyerahkan Alfat pada Vika. "Iya Mbak, sudah 3 jam juga, sejak sampai rumah," jawab Vika menerima Alfat yang terlihat mengiba. Suara tangisnya keluar begitu tersentuh tangan Vika. Wajahnya menjadi makin merah, dan tangisnya makin terdengar. Tahu bundanya datang," suaranya keluar. "Pintar banget, kalau merayu," kata Siska heran. Vika tersenyum dan menciumi wajah Alfat yang menangis. "Iya, sayang, sudah lapar lagi ya, tapi bunda belum makan, Al mamamnya nunggu bunda makan dulu ya," goda Vika pada sang anak yang nampak mengemaskan, saat wajahnya memerah. Vika kemudian duduk di samping Rima. Raut wajah Alfat berubah, seolah mengerti perkataan Vika. Tangisnya makin kencang, tidak mau ditunda lagi untuk makan. "Vika," Rima dan Siska tertawa melihat tingkah bayi merah itu. "Bundamu jahil ya nak, godain kamu," seru Rima, mengelus kepala Alfat. "Masuk aja yuk Mbak, kayaknya sudah capek juga anak ini. Kita ngobrol di rumah." Saat Vika melangkah masuk ke dalam rumah, baru sampai di teras, Alfat menangis lagi, bahkan lebih kencang. Dion Gimun dan Harold yang ada di dekat kolam renang menoleh terkejut. Dion Gimun segera mendekati Vika yang sedang menenangkan Alfat. "Tadi nikmati sekali, sekarang kok jadi marah begini, kenapa jagoan opa ini?" tanya Dion Gimun lembut. "Kayaknya enggak mau diajak masuk rumah sayang." "Sudah, susui saja di samping," kata Siska yang baru mendekat. "Dion, minta suruh anak buahmu berjaga di sini, jangan sampai ada yang kesana selain keluarga sendiri. Biar Vika menyusui di sana," kata Siska menunjuk teras samping yang menyatu dengan ruang tamu. Dion Gimun mengangguk, dan menyuruh anak buahnya mengangkat sofa ruang tamu untuk dibawa ke teras, agar Vika bisa menyusui dengan nyaman. "Enggak perlu ya, sudah terlalu lapar mungkin, jadi rewel. Biar ke kamar saja Ma, bisa istirahat juga." Kalau begitu suruh wanita itu keluar dulu, kalau kamu mau masuk," seru Siska tak terbantahkan. "Wanita siapa Hani?" tanya Harold tak mengerti. Siska kemudian menjelaskan pada suaminya. Dion Gimun yang tidak tahu menahu adanya Bu Lestari dalam rumah, segera masuk dalam rumah dengan wajah menakutkan. Vika tidak bisa menghalangi Dion Gimun, dia ikut masuk dalam rumah dan mengikuti Dion Gimun sambil menenangkan Alfat. 227. Dion Gimun meneliti ke dalam rumah, mencari Bu Lestari. Dia berteriak geram, saat tidak menemukan Bu Lestari di ruang tengah, ruang makan bahkan halaman belakang. Umpatan kata kasar Dion Gimun ucapkan saat tidak menemukan Bu Lestari di tiap kamar mandi dan di kamar atas. "Ayah, tolong jaga kata-kata ayah. Dan tidak perlu berteriak di dalam rumah," kata Vika, memilih duduk di ruang tengah untuk menyusui Alfat. Dion Gimun tidak menghiraukan perkataan Vika. Matanya menatap pintu kamar Vika. Dengan langkah lebar, Dion Gimun menuruni tangga. Tangannya dengan cepat menekan handle pintu, yang tidak terkunci. Bu Lestari belum juga nampak.
Dion Gimun membuka kamar mandi dan memeriksanya. Setiap sudut kamar dia perhatikan. Terdengar suara mendesis dari bawah selimut yang terlipat rapi di atas tempat tidur. Perlahan Dion Gimun membuka lipatan selimut itu, dan terlihat sebuah benda bergerak-gerak yang berwarna hitam, keluar dari lipatan. Dion Gimun menarik selimut itu, dan mengibaskannya. Tanpa diduga, sebuah ular kobra berukuran kecil, terlempar keluar dari selimut. "Koko!" teriak Dion Gimun dari jendela kamar dan mengeluarkan kepalanya. Koko, yang berada di teras, segera masuk ke rumah menemui Dion Gimun. Siska, Harold dan Rima yang berada bersama Vika di ruang tengah sampai terkejut dengan suara Dion Gimun yang kuat dan lantang. Alfat pun sampai melepaskan mulutnya dari dot alami Vika, dan kemudian menangis terkejut. Terkejut ya sayang, itu suara Opa Dion, tidak apa. Lanjut minum lagi ya, enggak usah takut, kata Vika lembut pada Alfat. Koko kemudian keluar lagi dari kamar, dengan berlari, menuju gudang yang ada di halaman belakang. Ferish yang sedang melepas para tamunya untuk pulang, merasa heran, kenapa Dion Gimun sampai berteriak-teriak. Keluarga yang lain pun sampai masuk ke rumah, bertanya-tanya. Sayang, kamu pindah dulu, jangan di situ. Dan kalian juga menjauhlah, apalagi anak-anak. Teriak Dion Gimun panik, ternyata seekor ular keluar lagi dari dalam sarung bantal. Dion Gimun kemudian menutup pintu kamar. Vika menatap heran pada ayahnya sambil berdiri menggendong Alfat. Diikuti keluarga yang lain, Koko masuk lagi dalam rumah membawa sebuah gagang sapu dan karung. Dia berlari melewati semua orang. "Ada apa Ko?" tanya Harold yang ikut kebingungan. "Ada kobra dalam kamar Tuan," jawab Koko cepat, lalu masuk dalam kamar Vika. Harold tidak mengerti jawaban Koko, lalu menatap tanya pada Siska yang memeluk Vika. Siska menerjemahkan perkataan Koko. Harold menjadi naik pitam. Dia mengajak para lelaki menggeledah rumah mencari di mana Bu Lestari berada. Harold berpikir, Bu Lestarilah yang membawa ular itu. "Mama, kan sudah bilang Vika, jangan mudah percaya orang," seru Siska dengan kesal. Dia kesal kenapa Vika tidak mengikuti sarannya. Ferish masuk dengan tergopoh-gopoh mencari tahu apa yang terjadi. "Sayang," panggil Ferish pada Vika yang berdiri di ruang tamu. "Ada apa?" dirangkulnya Vika yang nampak cemas. "Jagoan ayah, tenang ya. Ada ular dalam kamar kita Mas, ayah dan Koko ada dalam kamar." Sudah, Koko biasa nangkap ular sayang. Di kampungnya itu salah satu pekerjaannya dulu, kata Ferish menenangkan. Terdengar suara teriakan Bu Lestari yang minta dilepaskan, dari atas. Mardi membawa paksa Bu Lestari untuk turun. Di belakangnya, Randy membawa tas Bu Lestari. Bu Lestari berteriak dan meronta minta dilepaskan, namun Mardi memegang kedua tangannya dengan erat. Bu Lestari dibawa turun dengan paksa, oleh Mardi yang terlihat sangat kesal. "Krish, kamu bawa masuk orang yang ingin menyakiti anak istrimu ke dalam rumah," kata Fajar dengan ketus. Fajar turun membawa sebuah keranjang berisi bantal, guling selimut dari box Alfat. "Ferish enggak tahu Mas," jawab Ferish merasa bersalah. Fajar mendengus kesal pada kecerobohan adiknya. "Ini dicuci sampai bersih, sepertinya sudah ditaburi ini. Enggak tahu dengan pakaian-pakaian yang di lemari." Fajar meletakkan sebuah botol bedak yang membuat gatal-gatal. Randy menumpahkan isi tas Bu Lestari ke atas meja. Semua orang yang masih ada di ruang tamu bisa melihat apa isi dari tas itu. Sebuah pisau lipat, bungkusan kecil dari kain putih dan sebuah kotak dari triplek berukuran kotak sepatu. "Kita tidak tahu apa yang dia lakukan selama dia berada di dalam rumah sendirian. Buat dia bicara, atau aku akan menyiksanya," seru Dion Gimun yang terlihat berkeringat dan mata yang merah. "Berani-beraninya dia masuk rumah dan mencoba mencelakai keluargaku." Koko berlari keluar dengan membawa karung beras yang terikat, mengamankan 2 ular yang sudah ditangkapnya. "2 ular kobra di kamar pasti dia yang bawa," kata Dion Gimun di depan wajah Bu Lestari. "Iya, aku mau bayi itu mati, maka kalian akan tahu apa arti kehilangan dan kesepian," kata Bu Lestari tanpa takut. "Bu, kenapa saya dan istri saya sudah memberi kesempatan pada ibu, tapi ternyata saya salah. Ibu dan keluarga ibu memang tidak bisa berubah.
Karena kalian sangat jahat. Kenapa kalian tidak mau melepaskan anak-anakku? Mereka sakit di sana, biarkan mereka bebas. Bu Lestari menangis histeris. Bu Lestari menjatuhkan badannya di lantai. Dirinya berteriak meminta belas kasihan untuk anak-anaknya. Beberapa tamu yang masih ada berkumpul di depan pintu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka saling berbisik membicarakan Bu Lestari yang menangis meraung-meraung. Aku tidak bisa membiarkan kamu membahayakan keluargaku lagi. Kamu harus terima akibatnya, kata Dion Gimun dengan keras. Dion Gimun kemudian menelepon polisi untuk membawa Bu Lestari. Geledah badan dia Sesi, aku curiga Dai ada niat membunuh orang-orang di rumah ini, seru Dion Gimun pada Sesi yang baru mendekat. Sesi mengangguk dan mendekati Bu Lestari yang duduk di lantai di bawah kaki Mardi. Perlahan tangan Sesi meraba seluruh tubuh Bu Lestari. Meski ada penolakan, Sesi tetap melakukan perintah Dion Gimun. Sebuah botol bergambar tikus yang diberi tanda X besar, ditemukan di saku celana Bu Lestari. Semua mata yang ada tercengang, saat Sesi menerawang isi dari botol itu hampir habis. Di mana isi dari botol ini yang lainnya Bu? Ibu mau meracuni kami semua. Beberapa undangan yang menyaksikan ketakutan sendiri. Mereka takut racun itu sudah tercampur dalam makanan yang disajikan. Tamu undangan menjadi heboh, dan menyalahkan ketelodaran tuan rumah. Namun saat pihak catering datang dan menjelaskan bahwa makanan yang disajikan di luar rumah adalah makanan dari mereka dan langsung disajikan tanpa masuk dalam rumah, mereka cukup lega. Meski masih ada rasa takut melingkupi. Saya pastikan aman Bapak Ibu. Kalau terjadi sesuatu saya akan bertanggung jawab. Bu Lestari dari tadi tidak keluar rumah sejak baru datang, kata Ferish dengan tegas. Mas Ferish, kenapa mengundang wanita itu? Buat resah saja. Kalau sampai di antara kami ada yang keracunan, saya akan minta biaya perawatan, kata Pak RT. Iya Pak, nanti silakan Bapak yang mengkoordinir, saya akan bertanggung jawab. Bapak Ibu semua, rumah ini ada CCTV, jadi biar tidak ada pertanyaan kita kena racun apa tidak. Mari ke pos saya, kita lihat, ibu itu keluar dari rumah atau tidak saat makanan dihidangkan, kata Pak Slamet, menengahi. Semua warga akhirnya mengikuti Pak Slamet melihat layar di pos jaganya. Oh iya, kok bisa lupa ada kamera pengawas, kata Ferish merutuki dirinya sendiri. Di mana layarnya untuk di dalam rumah Rish? Tanya Fajar. Di ruang kerja Mas, di ujung lorong ruang tengah. Passwordnya tanggal lahirku lengkap. Jawab Ferish membawa Vika untuk duduk di sofa kembali. Harold, Dion Gimun, Fajar dan Randy segera menuju ruang kerja Ferish, sementara Ferish dan yang lainnya masih di ruang tamu. Mas, ambilin minum, teh panas yang di luar saja, pinta Vika pada Ferish. Vika menjadi merasa lemas dan pusing. Biar aku yang ambilkan Mas, kata Sesi. Mbak Vika kayaknya juga belum makan. Mau Sesi ambilkan apa? Iya, Mama belum lihat kamu makan sayang. Ambilkan nasi dan sayur sekalian aja Sesi, biar mbakmu makan juga, kata Dokter Purba. Kamu menyusui sayang, jadi harus banyak makan. Apalagi Al kuat banget makannya. Iya, Ma. Seorang pria berlari-lari dari pos jaga menuju ruang tamu. Mas Ferish, Mbak Vika. Iya benar, makanan yang ada di luar aman. Jadi kami semua pamit pulang ya Mbak. Saya mewakili semuanya terima kasih dan minta maaf sudah curiga, kata Pak RT, kemudian pamit pulang, dengan sebuah bingkisan di tangannya. Semua yang ada mengucap syukur, di tengah kekalutan racun yang ada di dalam rumah. Bu Lestari tertawa di tengah kepanikan semua anggota keluarga. Dirinya terlihat senang, setidaknya rencana racunnya berhasil, jika rencana ularnya tidak berhasil membunuh Vika dan bayinya. Mendengar tawa yang kencang tiba-tiba, Alfat yang tadinya tertidur sambil menyusu, menjadi terbangun dan menangis terkejut. Kamu makan dulu sayang, biar ibu yang gendong, kata Bu Aminah, yang baru bergabung setelah membagikan bingkisan dan mengantar keluarga panti untuk pulang. Vika pun menyerahkan Alfat pada Bu Aminah. Kemudian minum teh dan makan makanan yang dibawakan Sesi. Makanan dan air yang ada di dapur sudah diberi racun. Jadi siapa yang sempat makan tadi? Kata Dion Gimun. Semuanya menggeleng dengan pertanyaan Dion Gimun. Tidak ada yang sempat makan dan minum di dalam rumah. Permisi, sang komandan pasukan khusus,
datang bersama dengan 3 anggotanya. 2 diantaranya prajurit wanita. Mereka datang bersamaan dengan datangnya polisi yang sempat dihubungi Dion Gimun. "Iya Pak, silakan masuk bapak-bapak," jawab Farah yang berada di pinggir pintu. "Terima kasih, di sini saja Mbak. Kami mau jemput Bu Lestari," jawab sang komandan. "Kalau kami kesini, atas telepon dari Pak Dion yang membutuhkan bantuan karena ada seorang pengacau di rumahnya, dan kami diberi alamat ini," kata seorang letnan polisi. Dokter Purba dan Dion Gimun kemudian keluar, menemui tamu mereka masing-masing. Mereka menjelaskan kejadiannya. Sang komandan memahami penjelasan Dokter Purba, namun juga ingin melindungi Bu Lestari. Dia ingin membawa Bu Lestari pulang. Dion Gimun yang mendengar perdebatan Dokter Purba dan komandan tentara itu, mendekat dan mengancam sang komandan. Dia tidak ingin melepaskan Bu Lestari. "Anda berani mengancam alat negara Pak? Kalau saya benar saya tidak takut." Wanita itu seorang warga sipil meski suaminya seorang perwira, tapi bukannya sudah dipecat oleh kesatuan ya komandan yang terhormat. Jadi saya kira, wanita ini sudah tidak ada hubungan dengan kesatuan TNI. Dan hukum harus tetap ditegakkan. Jika Anda tidak terima dengan perkataan saya tunggu Anda di pengadilan. Silakan Anda akan melaporkan saya kemana? Akan saya layani, jawab Dion Gimun tanpa takut dan gentar. Jadi Pak Polisi, silakan bawa wanita yang di dalam itu. Bukti rekaman CCTV, sampel makanan, racun dalam botol dan ular yang dia bawa masih ada semua. Jika dia tidak mendapat hukuman, saya akan tuntut kalian juga. 228. Masalah makin rumit dengan ancam-mengancam antara Dion dan sang komandan pasukan khusus. Dokter Purba mencoba menengahi tapi tidak berhasil. Sang komandan tetap tidak terima jika Bu Lestari dibawa oleh polisi. Terjadi perdebatan alot 2 pria yang memiliki postur badan yang sama tingginya dan watak yang sama kerasnya. "Komandan, maaf. Sepertinya yang berhak membawa Bu Lestari adalah bapak-bapak dari kepolisian. Saya yang melapor adalah warga sipil." "Tentunya Bapak tahu hal itu. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi," kata Ferish menengahi. 3 orang anggota polisi hanya diam. Dalam perdebatan itu, mereka tidak mau mempermalukan kesatuan dan memicu permusuhan antar kesatuan. Mereka melakukan tugas mereka dengan mengamankan semua bukti yang sudah disiapkan. Bu Lestari pun sudah diborgol dan tidak bisa berkutik lagi saat tangannya dipakaikan gelang besi yang mengikat kedua pergelangannya. 2 polisi membawa Bu Lestari masuk dalam mobil. Sang letnan pun pamit dan meninggalkan para tentara yang masih ingin melindungi Bu Lestari. "Bu Dokter, sepertinya hubungan kita akan putus jika Bu Dokter tidak bisa menjaga persaudaraan antara kita," kata sang komandan pada Dokter Purba. "Saya manusia biasa Pak, yang punya naluri untuk melindungi keluarga saya," jawab Dokter Purba tegas. Sang komandan merasa kesal dan tidak dihargai, kemudian dia beranjak pergi mengajak 4 anak buahnya. Mereka pergi tanpa makan dan minum. "Kok ya ada orang keras kayak gitu," gumam Dokter Purba sendiri. "Bu Dokter bisa marah juga ya," ledek Dion Gimun yang mendengar besannya menggerutu. "Sudah saya bilang Dion, saya juga manusia. Mana saya rela melihat anak cucu saya dalam keadaan bahaya dan terancam." Dion Gimun tertawa kencang, setuju dengan perkataan Dokter Purba. "Jadi, peringatan buat kalian ya, harus lebih hati-hati sama orang," kata Dion Gimun di depan Ferish dan Vika. Mereka berkumpul di ruang tamu. Sementara para pengawal Dion Gimun membereskan meja makan, sedang para asisten rumah membereskan kamar Vika yang sudah berantakan. Asteris. Semua anggota keluarga yang sempat hadir, sudah undur diri, kecuali Fajar dan keluarganya, karena kedua anaknya ingin bersama Alfat. Di dalam kamar Alfat, Vika, Rima dan kedua anaknya bercengkrama. Alfat kebetulan juga belum mau tidur. Alfat dibaringkan di atas tempat tidurnya, didampingi kedua kakak sepupunya yang sangat penasaran padanya. Berkali-kali wajah Alfat dipenuhi kecupan-kecupan sayang. Vika dan Rima mengobrol dengan tetap mengawasi ketiga anak mereka yang berada di atas tempat tidur. Sementara para wanita di dalam kamar, Ferish dan Fajar mengobrol di samping rumah. 2 kakak beradik yang jarang bertemu dan jarang sekali mengobrol, malam itu terlihat akrab. Meski Fajar masih dengan kekakuannya, saat menasehati Ferish,
namun Ferish sudah terbiasa dan tidak tersinggung. "Hai, kukira di mana? Ternyata di sini. Mana anak-anak?" tanya Dion Gimun yang baru sampai. Dirinya baru dari kantor polisi untuk membuat tuntutan atas Bulstari. "Di kamar Al-Fatihah," jawab Ferish. "Ini, ada jagung dan kacang rebus." Dion Gimun menyerahkan sekantong plastik hitam pada Ferish. "Tadi ada yang jualan pakai gerobak di depan polsek. Ayah temui anak-anak dulu ya," kata Dion Gimun kemudian masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Al-Fat. Ferish menerima kantong plastik itu dan mengangguk. Ucapan terima kasih diberikan Fajar pada Dion Gimun. "Gimana Rish? Punya mertua orang besar seperti Dion Gimun Tobing. Namanya menggetarkan dunia usaha," tanya Fajar sambil membuka kulit jagung rebus yang dibawa Dion Gimun. "Ya, gini mas. Istriku satu tapi aku punya 3 mertua, yang satu sangat bertolak belakang sekali dengan ayah Dion." Pak Zakaria." Ferish mengangguk sambil mengupas jagung juga. "Tapi sama-sama enak sih mas, lengkap. Ada yang keras, ada juga yang lembut. Saling mendukung." Ferish menggigit jagung rebus yang masih hangat. "Aku juga tidak menyangka, wanita yang aku pilih, adalah anak istimewa karena punya 3 orang tua. Yang pasti anakku tidak akan kekurangan kasih sayang, kan?" jawab Ferish dengan santai. Jawab Fajar menggamung. "Penjagaan di rumah ini, selalu seperti ini tiap hari. Apa gunanya ada kamera itu?" tanya Fajar heran, dengan keamanan yang berlapis-lapis. "Mas tahu, kan, siapa ayah Dion? Dia menyadari dirinya banyak musuh, jadi tidak mau gegabah soal keamanan Vika, ditambah sekarang ada Al, dia tidak mau kecolongan seperti dulu." "Iya, tapi kamu yang kecolongan," sindir Fajar tentang kejadian sore tadi. Ferish mengulum senyum dengan mulut penuh biji jagung. "Keluarga Pak Nyoto dari dulu, kan seperti itu Rish. Mau enaknya saja, mereka mengaku teman dan datang ke rumah kalau ada perlunya saja sama mama. Kamu juga, bisa-bisanya pacaran sama anaknya. Sembunyi-sembunyi," kenang Fajar saat dia didatangi Pak Nyoto saat di tempatnya bekerja, hanya untuk meminjam mobil, untuk menghadiri pernikahan saudaranya, dengan alasan akan menjadi saudara juga karena Kamila anaknya berpacaran dengan Ferish. Fajar yang tidak tahu menahu hubungan adiknya, menjadi kesal dipermalukan di depan teman-temannya, karena Pak Nyoto yang memaksa meminjam mobil. Karyan mobil yang akan dipinjam olehnya adalah mobil fasilitas kantor, dan dia tidak bisa meminjamkannya. "Ferish, kan ingin buat papa senang, mas," Karen Ferish belum pernah sempat membuat papa senang. Lalu saat Pak Nyoto cerita perjodohan itu ya, Ferish ingin mewujudkan keinginan papa. "Dan ternyata kamu kena tipu, karena mama tidak pernah tahu kalau rencana itu serius. Kamu yang kurang komunikasi Rish. Jadi jangan memutuskan sesuatu sendiri, apalagi sekarang sudah ada istri." "Iya mas, Ferish tahu sekarang. Bisa ngomel seharian kalau Vika tidak diajak ikut diskusi, terutama soal rumah mas," jawab Ferish senyum. Fajar tertawa lucu. "Wanita ternyata sama saja ya," kata Fajar menggelengkan kepala. Dion Gimun datang sambil menggendong anak Fajar yang kecil. Begitu Dion Gimun mendekat anak-anak Fajar langsung akrab dengan Dion Gimun. "Hei, kenapa minta gendong-gendong gitu sih dek? Adek kan sudah besar. Sudah punya adik cowok juga, kan?" kata Fajar melihat arah anaknya dalam gendongan Dion Gimun. "Enggak apa-apa, biar Ara enggak capek jalannya. Ara mau ambil jagung aja. Tadi Ara sama kakak dibelikan alat lukis. Opa Dion, Pak, jadi kami mau melukis sekarang." Bilang apa sama opa, sayang?" kata Fajar mengupas jagung untuk anaknya. "Sudah ya sayang, sudah cium dan peluk opa kok ya tadi," jawab Dion Gimun sambil duduk di seberang Ferish, dan makan kacang. Ara mengangguk dan tersenyum. Ara kemudian berbisik pada Fajar, mengatakan kalau Dion Gimun sangat wangi. Ungkapan jujur Ara membuat Fajar tertawa dan mengelus kepala anaknya. "Adik Al udah tidur, Kak?" tanya Ferish Pat Ara. "Belum om, masih main sama kami. Sudah malam, kalian tidur, biar adiknya tidur juga. Besok lagi mainnya." Ara mengangguk dan kembali ke kamar Al-Fat dengan membawa jagung yang sudah dikupas. "Terima kasih Pak Dion, sudah membelikan anak-anak mainan," kata Fajar, memulai obrolan dengan Dion Gimun. "Ah,
Biasa saja Fajar. Saya suka anak-anak. Mereka membawa banyak berkah. Tadi bagaimana di kantor polisinya ya? Ya ayah maksa harus diproses. Sudah termasuk percobaan pembunuhan. Dan ayah sudah minta pengacara ayah yang mengikuti kasusnya sampai wanita itu dapat hukuman. Orang-orang dari pihak loreng tidak ada yang datang Pak. Belum ada, mungkin mereka akan bergerak besok. Tapi tidak perlu khawatir, aku sudah tutup jalan mereka untuk masuk. Kalau komandan itu masih nekat, siap-siap saja ke perbatasan Papua, jawab Dion Gimun santai. Yah, masa iya, harus begitu. Kamu jangan terlalu bodoh gitu. Kenapa sih Rish? Heran aku, kata Fajar kembali kesal pada lemahnya hati Ferish. Sikap gitu kamu bawa ke tempat kerja bisa habis kamu sama orang. Kalau soal kerjaan adik kamu ini singa yang ditakuti, Fajar. Aku juga heran kenapa sama keluarga Kamila kamu lembek. Enggak gitu, ya. Ferish kasihan saja, Bu Lestari benar-benar hidup sendiri sekarang. Juga, kalau memainkan jabatan apa enggak berlebihan dalam soal ini, ya. Enggak berlebihan, karena dia yang memulai. Ini masalah pribadinya tapi dia menggunakan kekuasaannya. Ayah hanya ikuti cara komandan itu. Dia jual ayah beli. Dion Gimun tidak mau tanggung-tanggung dalam mengatasi masalah. Jika sudah ada yang memancing emosinya, dia akan lebih kejam. Dion Gimun sudah menghubungi kenalannya yang bertanggung jawab atas jabatan seorang komandan pasukan. Jika komandan itu mencampurkan urusan pribadi dengan kedinasan, Dion Gimun akan menyingkirkannya. 229. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan terlewati dan tahun pun berganti. Kehidupan Vika dan keluarga dilalui dengan bahagia dan tenang. Kedamaian menyelimuti mereka, karena tidak ada pengganggu yang mengusik ketentraman hidup mereka hampir 2 tahun ini. Keluarga Kamila yang sejak awal menjadi duri dalam kehidupan mereka sudah terkurung dalam lembaga pemasyarakatan. Dion Gimun memenuhi janjinya, dia akan menjaga keluarganya dengan sepenuh hati dari para pengganggu. Pertumbuhan dan perkembangan Alfat sangat cepat, di usia 9 bulan dia sudah lancar berjalan, dirinya sangat berani mencoba sesuatu. Alfat benar-benar menjadi kesayangan Dion Gimun. Dion Gimun hampir jarang pulang ke rumah Mia sendiri, hanya untuk melihat pertumbuhan cucunya. Jika sedang melakukan perjalanan bisnisnya, tak lupa setiap jam dia pasti meminta Vika atau pengasuhnya untuk menerima panggilan video darinya, untuk mengobati rasa rindunya pada sang cucu. Hidup Dion Gimun menjadi penuh warna dengan adanya Alfat, tak segan Dion menyuapi dan memandikan Alfat jika dirinya ada di rumah. Sampai Ferish dan Vika jadi punya waktu dengan anaknya saat malam dan saat Dion Gimun pergi. Namun sekarang ini, saat Alfat menginjak usia 2 tahun, dan berbicaranya sudah mulai bisa dimengerti, meski belum banyak kosakata yang dimilikinya. Hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dan nama-nama orang-orang di sekelilingnya Alfat sudah lancar. Dion Gimun mulai sering mengajak Alfat untuk pergi bersamanya. Di Sabtu pagi yang sangat cerah, Ferish sudah dibuat kesal oleh Dion Gimun. Karena sudah menculik Alfat untuk diajaknya ke mengunjungi temannya di Yogyakarta. Sayang, sebenarnya ayah Al itu aku apa ayah Dion sih? Begitu Al lancar berjalan, ayah mendominasi anak kita. Kalau dihitung-hitung ya, berapa jam waktu yang kita habiskan bareng sama-sama Al dalam 1 tahun ini? Ferish menggerutu di dapur, menunggu Vika memasak untuknya. Aku malas menghitungnya mas, lagian untuk apa juga? Al masih anak kita, jawab Vika dengan santainya sambil menggoreng udang tepung kesukaan Ferish. Ya, aku merasa, jadi orang tua palsu untuk anakku sendiri. Aku takut Al akan lupa siapa orang tua dia sebenarnya. Enggak akan sayang, Al seorang purba, bukan Dion Gimun. Iya kan? Ferish mendengus kesal, semalam dia sudah merencanakan untuk mengajak Al ke stadion jogging bersama, atau main sepeda. Tapi kalah cepat dengan Dion Gimun. Kamu juga tidak bangunin aku sayang. Sudah sarapan belum anak kita pergi tadi? Vika menghela nafas pendek. Suaminya membuat kepalanya pusing dengan mengomel di pagi-pagi. Vika meletakkan spatulanya dan menatap Ferish yang ada di meja dapur menatapnya. Hei, Bapak kasih, Ferish Rismansyah Purba, yang tercinta. Siapa yang buat Bunda Al sampai bangun siang tadi? Kita bangun bareng lo tadi. Sekarang nyalahin aku enggak bangunin kamu, hanya karena kamu kalah cepat dengan ayah.
Vika menatap suaminya dengan rasa kesal. Perkataannya pelan tapi penuh amarah. Vika sudah bangun sebelum azan subuh berkumandang. Setelah Ferish merencanakan akan olahraga bersama, jadi Dai akan menyelesaikan tugasnya dulu di dapur. Namun, karena nakalnya Ferish yang menyerangnya setelah sholat, dia jadi tertidur lagi, dan bangun kesiangan. Begitu juga dengan Ferish. Jam 8 pagi mereka baru keluar kamar, dan Alfat sudah tidak ada di kamarnya. Kata Big Lastri saat ditanya Vika tadi, Alfat sudah mandi bersama opanya, dan sarapan bubur ayam yang dibawa opanya, kemudian mereka pergi bersama. Ferish tersenyum mengingat kebrutalannya tadi pagi pada Vika. Dengan kedua tangan yang bertumpuk di atas meja dapur, Ferish mendekatkan wajahnya pada Vika yang mencodongkan wajahnya padanya. Sudah 3 tahun menikah, baru kali ini kamu panggil namaku dengan lengkap sayang. Jadi terharu aku, sini mas kasih hadiah. Ferish memonyongkan bibirnya minta dikecup Vika. Bukan kecupan bibir yang manis tapi sebuah bawang bombay yang Vika berikan di mulut Ferish. Nih, bantu iris. Biar aku cepat selesai masaknya mas, dan jangan ngomel terus, kepalaku pusing, aku juga sudah lapar, jawab Vika marah. Iya, mas bantuin. Ferish mengambil pisau untuk membersihkan dan mengiris bawang bombay. 30 menit kemudian, tumisan baby buncis bercampur jagung muda dan wortel, serta udang goreng saus padang sudah siap di atas meja. Vika menyiapkan nasi di piring, sedang Ferish menyiapkan minuman mereka. Telepon mereka sayang, ada di mana? Pinta Ferish melihat Vika memegang ponselnya. Vika menuruti permintaan Ferish, karena dirinya juga memang akan menelepon anaknya. Panggilannya tidak segera dijawab oleh Dion Gimun. Vika memutuskan untuk mengirim pesan dan meminta ayahnya untuk meneleponnya kembali. Enggak diangkat, tanya Ferish sambil menarik kursi di sebelah Vika. Vika menggelengkan kepalanya dan meletakkan ponselnya di atas meja. Makan dulu mas, nanti ku telepon mereka lagi. Asteris. Di tempat lain, Dion Gimun mengajak Alfat ke Yogyakarta, untuk menemui seseorang yang beberapa bulan ini dekat dengan Dion Gimun. Seorang wanita yang aktif berkomunikasi dengannya melalui sosmed. Mereka dipertemukan di acara sosial di kota Semarang tempat tinggal wanita itu. Sang wanita yang merupakan sepupu Petra. Meski sudah mengenal di Instagram, Dion Gimun baru 2 kali bertemu dengannya dalam waktu 2 tahun itu. Sekarang, saat ada urusan di Yogyakarta, untuk peresmian kantor Noah Ark yang baru pindah ke gedung yang lebih besar, Patricia Sedayu nama sang wanita yang akrab dipanggil Dayu, juga sedang ada acara di Surabaya. Fatih, tunggu di sini dulu ya, Opa akan maju ke depan sana dulu, untuk kasih sambutan. Sebentar saja, kata Dion Gimun pada Alfat yang duduk di deretan kursi paling depan, dengan sebuah mainan action figure di tangannya, yang harus dirangkai. Angguk Alfat mantap. Di samping Alfat ada manajer cabang dan istrinya yang terlihat memperhatikan Alfat tanpa berkedip. Siang itu Alfat memakai setelan kemeja berwarna biru langit dengan celana jeans dan bersepatu kulit bertali berwarna hitam. Jam tangan hitam melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan canggih yang dilengkapi sensor suhu tubuh dan alat pelacak, yang terhubung langsung dengan ponsel Dion Gimun dan Ferish. Di podium, saat memberikan sambutan, pandangan Dion Gimun tetap mengawasi gerak-gerik cucunya. Meski Alfat duduk dengan mantap di kursi dan sesekali meminum air dari botol minum yang ada di sampingnya, Alfat asik mengotak-atik mainannya. Fatih mau kue? Tanya istri manajer Noah Ark. Alfat mendongak dan menoleh pada wanita yang menyapanya. Di depannya ada sepiring kue yang disodorkan padanya. Alfat menggeleng dengan senyum, tunggu opa aja, jawab Alfat singkat. Kemudian dia menunduk lagi fokus pada mainannya. Meski dari tadi dia sangat menginginkan kue yang berwarna-warni di atas meja, namun didikan kedua orang tua, dan kakek neneknya, mengajarkan untuk tidak sembarangan mengambil yang bukan miliknya, dan tidak sembarangan menerima pemberian orang lain. Jadi Alfat menunggu untuk bertanya pada Dion Gimun. Mono yang saat itu ikut sebagai pengawal Alfat, mendekati Alfat, dan memberikan botol susu dan kotak makanan Alfat. Yang ada di tas punggung milik Alfat yang dibawa Mono. Ini botol susu Fatih, sudah jam 10 sekarang, kata Mono berjongkok di depan Fatih. Om, Al mau kue yang glin itu, boleh. Mono tersenyum dengan pertanyaan anak asuhnya. Benar pengamatannya tadi,
Alphard memang menginginkan kue di depannya. Boleh, mau diletakkan di kotak, atau pakai piring. Alphard melihat ke sekeliling, orang-orang makan kue dengan piring kecil dan garpu. Kemudian tatapannya beralih pada Mono. Mau kayak itu? Jawab Alphard menunjuk pada wanita di sebelahnya. Mono mengerti dan mengambilkan kue yang dimaksud Alphard dengan piring kecil. Alphard kemudian meletakkan mainannya di samping duduknya. Kemudian turun dan berjongkok di depan meja. Tadi tante tawarin enggak mau, Fatih, kata istri manajer. Dia melihat Faith memegang garpu dan menunggu Mono mengambilkan kue. Mono tersenyum menanggapi perkataan wanita itu. Om pegangi aja, Fatih duduk lagi. Alphard menggeleng dan menyuruh Mono meletakkan piring kue di atas meja, agar mempermudah dirinya untuk makan. Enggak terbiasa dengan orang lain ya mas, Fatihnya, tanya sang istri manajer. Biasa sih bu, cuma sudah dibiasakan untuk tidak menerima pemberian orang lain yang belum dikenalnya tanpa izin yang lebih tua. Oh, begitu, pantas saja, Fatih anak penurut ya, puji sang wanita itu. Tak lama kemudian Dion Gimun sudah turun dari podium dan kembali ke tempat duduknya. Mono kembali ke pinggir. Fatih mau lagi? Tanya Dion Gimun lembut. Dirinya mengambil kue yang sama yang dimakan Alphard. Dalam satu suapan kue berwarna hijau masuk dalam mulut Dion Gimun. Alphard menatap heran pada opanya yang makan dalam satu suapan. Yang ini juga enak sayang, isinya saus kacang, namanya mochi, kata sang istri manajer. Kamu mau sayang? Dalamnya seperti ini, tunjuk Dion Gimun membelah kue mochi di depan Alphard. Enggak mau, nanti bajunya kotor, dan cemong-cemong. Alphard peris Farish yang tidak suka klepon, dan mochi dalam mata Alphard seperti klepon, yang begitu digigit, gulanya akan keluar dan mengotori tangan dan bajunya. Enggak apa sayang, tadi kan bawa beberapa baju ganti, dan bisa dilap pakai tisu, atau opa suapi. Mendengar tawaran disuapi Alphard mengangguk, karena dia juga ingin mencicipi makanan itu. Sekali suapan saja Alphard mau disuapi, selanjutnya dia memilih untuk minum susunya. Setelah pemuntingan pita, acara peresmian selesai. Dengan mengandeng tangan mungil Alphard, Dion Gimun menyalami para tamu undangan yang kebanyakan rekan bisnisnya, dan beberapa pegawainya. Wartawan yang hadir mendapat berita eksklusif lagi. Sorotan kamera mereka mengikuti gerak-gerik anak kecil yang digandeng Dion Gimun, sampai Dion Gimun dan Alphard masuk dalam mobil. Opa, telepon embun, Al, belum bertemu embun sama ayah, kata Alphard sambil menghabiskan susu di botolnya. Dion Gimun mengambil ponselnya yang ada dalam saku jasnya, ada 2 pesan dan beberapa panggilan dari Vika dan Farish. Dion Gimun segera menelepon Vika, dengan panggilan video, agar Alphard bisa melihat wajah bundanya. 230. Suara nyaring Alphard dan wajah lucu Alphard yang dipangku Dion Gimun dalam mobil, menghiasi layar ponsel Vika. Dia dan Farish sedang berada di kamar Alphard, mengobati kerinduan mereka pada sang anak. Hai, embun cantik, ayah mana? Alphard terbiasa memanggil Vika dengan kata embun, dari kata bunda. Kata yang Alphard dapat saat bermain di taman dan melihat tetesan embun di sebuah daun yang terjatuh di tangannya. Saat itu dia menunjukkan tetesan air itu pada Vika, dan Vika menyebut air itu embun. Sejak itu dia memanggil Vika dengan sebutan embun. Katanya bundanya seperti embun, cantik. Al, kok ninggalin bunda sama ayah sih? Tuh lihat ayah sedih. Dari tadi di kamar Al terus, nyariin Al. Maaf embun, tadi Al mau pamit sama embun dan ayah. Tapi kata opa, embun sama ayah lagi buatin Al adek. Enggak boleh ganggu, biar adeknya Al cepet jadi, kata Alphard dengan polosnya. Vika merasa malu dengan perkataan anaknya sendiri, sedang Farish yang mendengar celoteh anaknya tertawa. Kemudian mendekat ke Vika, anak ayah di mana sekarang? Al sama opa, mau lihat lobot yang banyak, jawab Alphard dengan suara khas anak kecil. Ayah, adek Al udah jadi belum? Tanya Alphard lugu. Farish menahan tertawa karena lucunya sang anak. Belum sayang, lama buatnya, baru jadi. Oh, dikasih tepungnya banyak-banyak ayah, biar cepet jadi. Iya, dikiranya buat adik seperti buat kue kok tepungnya disuruh banyak-banyak. Alphard begitu pintar bicara, didikan orang-orang tua yang berada di sekelilingnya. Sehari-hari Alphard bermain dengan orang-orang dewasa,
Dia mendapat teman sebaya jika diajak Big Lastri atau Big Yatni ke rumah tetangga, itu pun sangat jarang. Iya, sayang, Al cepat pulangnya, jangan sore-sore, ayah kangen sama Al, kata Ferris sendu. Opa, jangan sore-sore ya kita pulangnya, kata Alfat pada Dion Gimun. Kami sudah sampai di Museum Dirgantara Rish, nanti ayah telepon lagi ya. Alfat melambaikan tangan dan memonyongkan bibirnya ke layar sebelum panggilan diakhiri. Begitu menutup panggilannya, Ferris meletakkan ponsel Vika di atas meja dan mendekati Vika yang berbaring di atas tempat tidur Alfat. Kenapa natapnya kayak gitu sih mas? Tanya Vika pada Ferris dengan heran. Kata Al suruh kasih tepung banyak-banyak, biar adiknya cepat jadi. Yuk sayang, buat adik buat Al. Ih, itu sih kamu aja yang mau. Jawab Vika ketus. Aku masih kebon mas, jadinya juga bakal lama, kalau belum dilepas. Kata teman-teman di kantor meski kebon juga bisa hamil sayang, kalau Tuhan berkehendak, jawab Ferris menutup pintu dan menguncinya. Vika menggeleng kepala dengan tingkah suaminya, yang mulai kambuh lagi mesumnya. Masa iya di sini mas, ini kamar Allah, nanti bisa bau tahu. Kamar kita aja yuk, kata Vika berusaha menunda keinginan Ferris yang sudah mendekatinya. Ferris memicingkan mata, merasa Vika akan membohonginya. Enggak mas, beneran, kita ke kamar aja ya, jangan di sini. Awas kalau bohong, ancam Ferris dengan menatap Vika tajam. Hasratnya sudah diubun-ubun, namun Vika masih menyuruhnya menahan sampai di kamar mereka sendiri yang berada di bawah. Vika mengangguk dengan senyum simpul. Tangannya meminta untuk ditarik dan dibangunkan. Tapi dasar Ferris yang tidak mau tertipu akal bulus Vika yang bisa saja menghindarinya nanti, Ferris mengangkat badan Vika dan mengendongnya. Aku minta ditarik aja mas, bukan digendong begini. Biar romantis sayang, mumpung Al tidak di rumah. Sudah, buka kuncinya, pinta Ferris sambil mengedip mata genit. Dia tidak membuka sendiri kuncinya karena tangannya menahan badan Vika. Vika menuruti perkataan Ferris membuka kunci, dan menarik handle untuk membuka pintu. Enggak bisa menghindar kalau begini, gumam Vika dalam hati. Dengan langkah lebar Ferris menggendong Vika menuruni tangga menuju kamar mereka. Rumah terlihat sepi, tidak ada yang masuk dalam rumah jika Vika dan Ferris berada dalam rumah. Takut melihat adegan dewasa yang selalu Vika dan Ferris lakukan jika di dalam rumah hanya berdua. Begitu masuk dalam kamar, pintu dengan segera ditutup oleh Ferris. Dengan satu tangan dia menahan badan Vika dan secepatnya mengunci pintu. Kalau nafsu begini, kuat ya mas, sindir Vika dengan senyum. Kuat dong sayang, jawab Ferris sambil membaringkan Vika ke atas ranjang. Segera Ferris melepaskan kaos dan celanan pendeknya. Tidak sabar untuk menyatu dengan Vika, yang makin lama makin seksi di matanya. Ferris setengah menindih Vika, tangannya melepaskan blus yang dipakai Vika. Mau langsung atau pemanasan dulu? Tanya Ferris menurunkan kulot Vika. Aku ikuti permainanmu mas. Oke, makasih sayang. Mendapat lampu merah, Ferris melancarkan aksinya. Dengan sedikit pemanasan, Vika sudah menggelinjang seperti cacing yang kepanasan. Ferris kemudian memberikan menu intinya, setelah Vika sudah pelepasan pertama. Asteris. Matahari sudah mulai terbenam, Ferris dan Vika baru keluar dari kamar mereka. Pergulatan panas mereka lewati hingga melewatkan makan siang. Mereka belum kembali juga sampai jam segini, keluh Ferris berdiri di teras. Malam sudah merambat naik, namun Dion Gimun belum juga membawa Alfat pulang. Masih di jalan mungkin mas, daripada gelisah di sini, bantuin aku siapin makan malam, yuk. Biar selesai sebelum mereka pulang. Vika memeluk pinggang Ferris dari belakang. Menu tadi siang habis. Masih ada sedikit mas. Aku mau buatin sup buat Al, pasti capek kalau habis jalan jauh. Oke, Ferris memegang tangan Vika dan berbalik badan. Mereka bergandengan masuk ke dalam dapur, untuk memasak bersama. Dengan telaten dan kompak kolaborasi pasangan bucin di dapur, menghasilkan menu makan malam yang enak dan bervariasi. Sup galantin ikan kesukaan Alfat, lengkap dengan wortel, brokoli dan macaroni, menjadi makanan yang sering membuat Alfat makan dengan lahapnya. Vika dan Ferris masih berkutat di dapur, untuk menyelesaikan membuat salad buah. Dion Gimun sudah tiba,
Dengan Alphard dalam gendongannya Dion Gimun masuk dalam rumah. "Embun, ayah, Al pulang," seru Alphard begitu masuk dalam rumah. Ferris segera melepas celemeknya dan keluar menghampiri anaknya. Kok lama banget si Al perginya?" kata Ferris mengambil Al dari gendongan Dion Gimun. "Maaf ayah, Al asik main tadi. Ini dapat lobot 2, jawab Alphard menunjukkan 2 mainan barunya, yang dia dapat setelah merangkai puzzle dan mewarnai robot. "Ini beli apa dapat hadiah?" tanya Ferris sambil berjalan menggendong Alphard ke meja makan. "Hadiah?" jawab Alphard cepat. "Tadi di musim Dirgantara ada lomba mewarnai dan merangkai puzzle, Fatih ikut. Dan menang, dapat hadiah robot." "Ya sayang, padahal lawannya anak besar-besar ya tadi," kata Dion Gimun, mengacak rambut Alphard, sambil duduk di sebelah Alphard. "Oh ya, anak bunda dapat hadiah dari lomba, pinternya anak bunda." "Selamat ya sayang," kata Vika sambil menyiapkan masakannya di meja makan. Alphard tersenyum senang dan melihat 2 mainan yang dia genggam dari tadi. "Oke, sekarang kita makan dulu, belum makan malam, kan ya?" tanya Ferris sambil memindahkan Alphard di kursi makannya. "Belum, tadinya mau mampir, tapi udah janji mau makan di rumah bersama." "Enggak jadi." "Iya, awas aja, kalau sudah jajan di luar, Vika sudah masak." "Enggak embun, masakan embun yang paling enak," kata Alphard menyenangkan hati. "Terima kasih sayang, abis makan, mandi terus bobo ya," kata Vika duduk di sebelah Alphard. Selesai makan, Vika memandikan Alphard di kamar mereka, karena ingin Alphard tidur bersama mereka. Mengobati rasa rindu seharian tidak bertemu sang anak. Sementara Vika dan Alphard di kamar, Ferris menegur Dion Gimun, agar tidak membawa anaknya terus, dan berbagi pada dirinya dan Vika untuk bersama Alphard. "Krish, kalian punya anak lagi aja, Fatih biar sama ayah. Ayah akan mengurusinya, membesarkannya dan menyekolahkannya dengan baik. Ayah janji akan didik Alphard menjadi anak baik," jawab Dion Gimun santai. "Kami nunggu Al sampai 2 tahun dulu ayah, biar perut Vika pasca operasi benar-benar aman untuk hamil lagi. Juga enggak mungkin kami akan serah Al ke ayah. Kita didik sama-sama ayah." Ferris tidak melarang ayah ajak Al pergi, tapi kasih juga kami kesempatan di hari libur kami, ya. Dion Gimun tertawa kencang dengan suara Ferris yang memelas. "Ini yang punya anak siapa yang memohon siapa?" Bersambung. 231. Setelah mandi, Alphard bermain dengan Vika di dalam kamar, sambil menunggu sang ayah yang masih mengobrol dengan opa tersayangnya. "Alphard tadi ngapain aja sama opa Dion?" tanya Vika sambil berbaring miring menunggui anaknya bermain. Alphard yang sedang menyusun kubik-kubik menoleh pada bundanya. "Tadi naik pesawat opa, terus nunggui opa jadi pak guru. Di sana ada kue glin, bun. Enak banget, Al suka. Lalu opa gunting bunga-bunga cantik. Terus ketemu bu guru cantik, embun." Masih cantik embun," kata Alphard dengan kepala miring menatap Vika. Tangan mungilnya menyentuh pipi Vika. Bu gurunya tadi temani Al sama opa makan siang, enggak?" Semua orang yang terlihat bicara di depan banyak orang yang duduk, bagi Alphard adalah seorang guru. Seperti dalam serial anak-anak yang dia tonton, di mana tokoh kartunnya bersekolah, dan memiliki guru yang berdiri di depan banyak orang. "Iya," jawab Alphard cepat. Dia heran bundanya bisa tahu, mereka makan siang bersama bu guru. "Embun kok bisa tahu? Bunda tadi, kan tanya sama kamu sayang," jawab Vika lalu bangun dari rebahannya. Kesempatan untuk mencari tahu kegiatan ayahnya 1 harian tadi. "Sayang, terus abis makan siang kemana lagi?" tanya Vika. Dia berusaha mengorek informasi dari anaknya yang masih sangat jujur. Vika ikut menyusun kubik dengan Alphard. Alphard terlihat berpikir, tangannya berhenti sejenak dari aktivitas mainnya. "Pelgi lihat pesawat lagi, Bun. Terus Al dapat hadiah. Bu gurunya namanya siapa sayang, kenalan enggak tadi?" Tadi Alphard dipeluk dan dicium di pipi, tapi lupa namanya, Bun. "Bu gurunya harum, rambutnya panjang mirip embun," jawab Alphard dengan lucu. Tangannya memegang rambut Vika dan menghirup aroma sampo dari rambutnya. Vika merasa lega. Kalau wanita yang dikira Alphard adalah wanita yang sedang didekati ayahnya itu menyukai anak kecil.
Alfat cukup sensitif perasaannya. Dia akan menolak orang yang dirasa tidak membuatnya nyaman. Jadi kalau Alfat baik-baik saja dengan orang baru, bisa diartikan orang itu tidak berniat jahat pada Alfat. Hal itulah yang membuat Vika kesulitan mencari pengasuh untuk Alfat. Dia cukup susah dengan orang baru. Meski dibujuk dengan apapun, pintu kamar terbuka dan Ferish masuk ke dalam kamar dengan segelas besar air putih. "Ayah kira udah bobo sayang," kata Ferish sambil menutup pintu, kemudian meletakkan gelasnya di atas meja, di samping Vika. "Masih cerita sama Bunda?" "Iya. Tadi bertemu Bu Guru yang cantik dan harum," jawab Vika sambil menggeser badannya agar Ferish bisa duduk. "Masih cantik embun, Ayah," kata Alfat kencang. Dia meyakinkan ayahnya bahwa bundanya yang paling cantik. "Iya, embun yang paling cantik. Sekarang sudah malam, mainnya besok lagi ya." "Bobo dulu," kata Ferish mengangkat Alfa untuk lebih ke tengah lagi. "Sedikit lagi, mobilnya jadi ayah." Alfat mengacungkan susunan kubik membentuk kotak yang terbagi dua bagian dengan warna berbeda, terlihat seperti kepala truk dan baknya. "Oke, tapi sudah itu Bobo ya," jawab Ferish mengecup kepala Alfat. Alfat fokus kembali dengan kubiknya, sementara kedua orang tuanya menatapnya penuh rasa bangga. Seorang anak yang benar-benar spesial bagi mereka. Bisa merubah Dion Gi-moon menjadi lebih baik. Vika membantu memilihkan kubik yang tepat untuk dipasang pada mobil buatan Alfat. Dan sorak gembira dari mulut Alfat karena berhasil menyelesaikan mobilnya. Ferish dan Vika tersenyum senang. Tingkah Alfat hiburan dan pelepas penat mereka. "Oke, sekarang kita bobo. Besok ayah dan embun temani bermain seharian." Angguk Alfat mantap. Ayah dan embun enggak kerja. Alfat memasukkan kubuknya dalam kantongnya lagi dibantu ayang bundanya. "Besok hari Minggu sayang, jadi libur." "Oh, iya, lupa," jawab Alfat sambil tersenyum. Dia menyerahkan kantong kubiknya pada Ferish untuk disimpan. Anak bunda kok jadi pelupa sih sekarang?" Vika mengecupi wajah Alfat yang sudah berbaring dengan gemasnya. Alfat tertawa terkikik kegelian. Kedua tangan mungilnya memegang pipi bundanya, begitu Vika menatapnya penuh kasih. "Selamat malam anak bunda, love you Alfat." Vika mengecup kening dan pipi Alfat. Alfat pun membalas kecupan bundanya dengan sayang. "Sini peluk ayah sayang. Ayah, kan kangen banget sama Al." Alfat pun mendekat pada ayahnya yang merentangkan tangan. Badan mungilnya masuk dalam dekapan sang ayah. Bunda juga mau dipeluk kalian," kata Vika manja. Dia mendekatkan diri agar bisa memeluk dua lelaki hebatnya. "Malam bunda," kata Ferish mengecup kepala Vika. "Malam jagoan ayah, ayah sayang banget sama kalian berdua." Ferish memeluk anak istrinya dalam satu rengkuhan tangan. Alfat jadi terbaring di atas badannya. Mata Alfat menatap Vika yang membelai punggungnya dengan lembut. Perlahan matanya pun terpejam. Dia nikmati banget kalau dibelai begini, kata Vika pelan, agar tidak membangunkan anaknya. Mereka bertiga akhirnya tertidur saling memeluk. Tidak ada kebahagiaan lain selain berkumpul dengan keluarga yang kita sayangi. Bernafas dengan satu nafas yang sama, membuat perasaan menjadi damai dan tenang. Rasa syukur selalu terucap di hati dan mulut Vika juga Ferish, atas anugerah dan karunia-Nya yang tak pernah berhenti. Pagi embun cantik, sapa Ferish dan Alfat kompak, begitu Vika membuka mata. Vika tersenyum dan merentangkan tangannya memeluk dua lelaki hebatnya. "Pagi dua lelaki hebat bunda. Bahagia banget, bangun tidur, begitu buka mata ada kalian." Vika mengecup kening Alfat dan kemudian Ferish, yang dibalas dengan kecupan kecil di bibir Vika. "Oke, apa rencana kita hari ini, ayah?" tanya Vika semangat. Alfat berada di dekapan Vika menoleh pada ayahnya. "Kita main sepeda yuk, di stadion. Terus pulangnya kita sarapan nasi merah di sana." Mau, seru Alfat dengan girang. Dirinya langsung bangun dan meloncat-loncat senang. Vika dan Ferish tertawa senang, melihat kegirangan anaknya. "Oke, kalau begitu, ayo bangun. Kita siap-siap." Vika beranjak dari tidurnya, dan mengikat rambutnya. Kemudian mendekat ke Alfat yang sudah di pinggir bagian bawah ranjang. "Al, mau mandi sama ayah?" seru Alfat saat Vika akan mengangkatnya. "Oke, mandi sama ayah."
Ferish kemudian bangkit dari tempat tidur dan mendekati Alfat yang sudah merentangkan tangan minta digendong. Bunda siapkan airnya ya, kata Vika sambil masuk dalam kamar mandi. Yeay, mandi sama ayah. Bawa mobilan ya, yah, tanya Alfat ketika Ferish melepaskan piyama yang dipakainya. Iya, mobilan yang mana? Yang itu, yang Al buat tadi malam, tunjuk Alfat pada kubik mobilnya yang ada di nakas. Ferish mengambilkan mobil yang dimaksud Alfat, dan memberikannya pada Alfat. Vika sudah keluar dari kamar mandi, karena air untuk Alfat sudah siap. Ferish pun mengangkat Alfat untuk masuk dalam kamar mandi, sementara Vika keluar dari kamar untuk mengambil pakaian ganti Alfat. Vika berjalan menaiki tangga, dan berpapasan dengan Dion Gimun yang baru keluar dari kamar. Melihat ayahnya sudah sangat rapi, membuat Vika heran. Ayah mau kemana? Tanya Vika penasaran. Hari Minggu biasanya Dion Gimun akan berenang, kalau tidak berlatih tinju. Ayah mau ke Semarang sayang. Mau antar teman yang cantik dan wangi ya. Ledek Vika mendekat ke pintu kamar Dion Gimun. Fatih sudah cerita, doakan ayah ya, sayang, kata Dion Gimun dengan mengecup kepala Vika. Iya, sekarang dia di mana? Iya, masih di Yogyakarta. Iya, masih di Yogyakarta. Ayah akan menjemputnya di Yogyakarta dulu, baru ke Semarang. Vika menghela nafas panjang, alangkah repotnya, kalau harus ke Yogyakarta dulu. Tapi melihat ayahnya tidak masalah, Vika hanya tersenyum dan mendoakan yang terbaik untuk ayahnya. Oke, ayah berangkat dulu ya, sampaikan salam buat Fatih. Tangan Dion Gimun terulur di kepala Vika. Hati-hati ayah, semoga berhasil, kata Vika mengambil tangan Dion Gimun untuk dikecupnya. Dengan tersenyum Dion Gimun memeluk Vika sebentar, lalu menuruni tangga untuk pergi. Semoga ayah segera menemukan kebahagiaan ayah lagi, gumam Vika begitu Dion Gimun pergi. Vika pun masuk ke kamar Alfat, yang berada di sebelah kamar Dion Gimun. Selesai memilih pakaian untuk Alfat, Vika kembali lagi ke kamarnya, meletakkan pakaian ganti Alfat di atas ranjang, lengkap dengan peralatan lainnya, seperti bedak, minyak telon, sisir, dan parfum bayi. Vika kemudian masuk ke dapur, untuk memasak air dan membuat kopi, serta susu untuk Alfat. Untuk mengisi perut sementara, Vika akan memanggang roti, dan menyediakan oatmeal. Vika sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu dan wanita pekerja sekaligus, meski perusahaan suaminya yang dia urusi, tapi Vika tetap profesional. 232. Alfat terlihat sangat senang berkeliling taman dengan sepeda roda 3 miliknya. Di usia yang belum genap 2 tahun Alfat punya postur tubuh yang tinggi. Kaki kecilnya dengan lincah mengayuh pedal sepeda, mengimbangi ayahnya yang jogging. Senyum lebar selalu menghiasi wajah Alfat, setiap Ferish menggodanya dengan berlari. Alfat dengan semangat mengejarnya, sambil berteriak, minta ditunggu. Vika berjalan di belakang Alfat yang bersepeda. Ini adalah kali pertama bagi Alfat bermain sepeda di luar rumah. Alfat yang sedang bersepeda, segera menoleh pada suara yang memanggilnya. Vika pun ikut menoleh, suara yang mirip suara Raditya. Om Raditya sayang, kata Ferish yang memang sedari tadi sudah melihat Raditya yang memutar arah. Hah, Alfat mendongak pada ayahnya yang berada di depannya. Tunggu di sini saja, Om baru parkir mobilnya. Nanti juga ke sini, kata Vika melihat Alfat yang ingin turun dari sepedanya. Dengan sweater rajut berwarna hitam, dan celana jeans, Raditya berlari ke arah keluarga pasangan bucin. Om Diditya bun? Tanya Alfat begitu melihat Raditya lebih dekat. Vika mengangguk dengan panggilan sayang Alfat pada teman rasa saudaranya. Hai, adem banget deh lihat kalian di sini, seru Raditya dengan senyum cerah. Hai, ganteng, Om jadi punya saingan sekarang nih, gantengnya. Raditya mengecup kepala Alfat. Alfat tersenyum dan turun dari sepedanya, untuk mendekat pada Ferish dan minta dipangku. Baru pulang Dit? Tanya Ferish, duduk di pinggir taman. Iya, baru turun dinas, mau ke kosan. Lihat kalian di sini, jadi mutar dulu deh. Kangen sama ganteng ini. Raditya menjawil hidung Alfat yang mancung. Kangen tapi enggak pernah ke rumah, kata Vika ketus. Sorry, lagi cari duit nih, buat bayar gedung. Kecuali kamu mau nyumbang sewa gedungnya Fik, bisa agak bernafas aku.
Vika senyum terpaksa memperlihatkan deretan giginya. Farish hanya tertawa terbahak dengan dua sahabat itu. Kalau mau minta bantuan itu, ke rumah Dit, yang sopan. Masa iya di jalan begini, ledek Farish sambil tersenyum. Raditya tersenyum lebar mendapat lampu hijau dari Farish. Matanya melirik pada Vika yang pura-pura tidak peduli. Oke deh, aku ke rumah, nanti sore, sama Mei. Tapi bener ya, mau bantu. Setengah aja juga enggak apa, kata Raditya, dengan alis naik turun. Pernikahan Raditya akan dilaksanakan 2 bulan lagi, saat ini dirinya dan Mei Tania, adik Vika, sedang sibuk-sibuknya mempersiapkannya. Vika dan Farish memang berencana membantu mereka, meski tidak diminta. Namun mereka memberikan kesempatan pada Raditya dan Mei untuk berusaha sendiri dulu. Iya, ke rumah aja, kita bahas di rumah. Masa iya aku yang tua mendatangi kamu Dit, kata Farish lagi. Iya, kakak ipar, senang, kan aku panggil kakak. Raditya terlihat kesal, demi bayar gedung, ledek Vika. Hufet, desar Raditya. Iya nanti aku ke rumah, sekarang aku pulang dulu ya, ngantuk banget. Nanti jam 10 ada operasi. Raditya beranjak dari duduknya berpamitan. Om, Didit, enggak ikut olahraga? Tanya Alfat melihat Raditya akan pulang. Enggak ganteng, Om, ngantuk banget. Baru pulang kerja, kapan-kapan kita olahraga bareng ya, jawab Raditya lembut. Alfat mengangguk ragu, masih ada tanya dalam benaknya, namun Raditya keburu memeluknya dan berpamitan. Setelah Raditya pergi, mereka melanjutkan untuk berkeliling stadion. Selesai satu putaran mereka berpindah tempat untuk mengunjungi pasar kaget yang ada di sebelah timur stadion. Sebuah mainan tradisional menarik perhatian Alfat saat melihatnya dari jauh. Begitu sudah sampai di depan sang penjualnya, Alfat berhenti dan turun dari sepedanya. Dia berjongkok dan melihat bagaimana sebuah bambu yang ditarik dengan tadi bisa berputar tegak lurus. Beli dek, mana orang tua kamu? Tanya sang penjual pada Alfat. Alfat menunjuk ke samping kanan, di mana Vika dan Farish berjalan dengan santai, dengan tangan Farish yang merangkul bahu Vika. Vika dan Farish sedikit tertinggal di belakang dengan jarak yang tidak jauh, mereka hanya tersenyum melihat rasa ingin tahu anaknya yang besar. Yah, kata Alfat sambil menunjuk mainan yang berputar itu, panggilan yang tersirat tanya dan rasa ingin memiliki. Namanya gangsing bambu sayang. Gangsing karena bisa berputar dan terbuat dari bambu. Al mau beli. Al tersenyum dan mengangguk. Matanya berbinar senang saat sang ayah mengetahui keinginannya untuk memiliki benda yang baru pertama dilihatnya terwujud. Farish mengacak rambut Alfat dan menanyakan harga gangsing bambu tersebut. Alfat kegirangan saat sang penjual mainan memasukkan 2 gangsingan dalam satu kantong plastik dan memberikannya pada sang ayah, yang juga memberikan uang. Nuwun, kata Alfat lucu, kepalanya sedikit menunduk, sebelum meninggalkan sang penjual mainan. Sang penjual pun mengangguk dan tersenyum. Farish mengantungkan kantong plastiknya di stang sepeda Alfat. Jadi saat Alfat mengayuh sepedanya, kantong tersebut akan terayun-ayun. Ayah, kau dua? Tanya Alfat pada Farish yang berjalan di sampingnya. Nanti kalau saat Al main ada temennya, jadi tidak berebut. Kayak kemarin, kata Farish. Alfat tersenyum lucu, dirinya teringat kena marah sang ayah, saat berebut mainan dengan anak tetangga yang sedang main ke rumah mereka. Dan ingin meminjam mainan pancing Alfat. Saat itu Alfat bermain di taman, berdua dengan anak tetangga dalam pengawasan Big Lastri. Kebetulan Farish dan Vika baru pulang bekerja. Sepanjang jalan yang mereka bertiga lewati, ada saja yang mereka beli. Kadang Vika yang tertarik dengan beberapa keperluan rumah, lalu Farish yang tertarik dengan deretan buku-buku bekas, kalau untuk Alfat yang jelas hanya mainan. Satu hal yang sama yang dibeli ayah dan anak yaitu buku. Alfat mewarisi hobi baca dari Farish. Beberapa buku bergambar langsung dia minta untuk dibelikan saat mereka di lapak khusus buku. Anak sama ayah sama. Kalau lihat buku langsung comot, kata Vika saat membayar, satu kantong penuh buku yang diborong Farish dan Alfat. Alfat dan Farish hanya tersenyum, dan mendekatkan kepala mereka. Alfat sudah dalam gendongan Farish, sementara sepedanya sudah dibawa Koko ke dalam mobil. Aku enggak tahu loh, kalau di sini ada yang jual buku bacaan juga. Aku kira cuma baju-baju dan mainan saja.
Kayaknya belum lama mas, pas kita kesini, Al belum bisa jalan itu, kayaknya belum ada, jawab Vika dengan menggandeng tangan Ferish yang bebas. Benar, kalau gitu, sering-sering kita kesini ya. Siapa tahu ada koleksi buku baru. Vika menanggapinya hanya dengan anggukan, sekarang kita cari sarapan ya mas, capek dan lapar nih. Iya, tempat pecel biasanya aja ya, jawab Ferish mengecup tangan Vika yang digenggamnya. Mereka kemudian berjalan keluar dari kerumunan pasar kaget. Tempat penjual pecel yang biasa mereka datangi berada di luar stadion, dan tidak jauh dari tempat mereka parkir mobil. Kemesraan dan kehangatan keluarga kecil ini, tak lepas dari perhatian orang, yang berpapasan dengan mereka. Dari jauh dua pasang mata, menatap iri, dengan kemesraan yang Ferish tunjukkan pada Vika. Seseorang yang hanya bisa menatap tanpa bisa memiliki, karena yang dikagumi sudah milik orang. Dan tidak ada kesempatan untuk bisa masuk dalam kehidupan mereka. Sudahlah lupain Pak Ferish, kamu mau nasib kamu terlempar seperti seorang wanita yang dulu sekantor dengan Pak Ferish di Bangka, gara-gara mengejar Pak Ferish. Sudah hilang jabatan, dapat malu juga, kata teman dari wanita yang menyukai Ferish. Dua wanita sedang berada di sebuah warung bubur, adalah teman sekantor Ferish. Yang satunya adalah staf Ferish, dan satunya yang sempat menggoda Ferish beberapa kali dengan memberi perhatian yang sangat berlebihan sebagai teman. Iya aku ingat. Aku tidak akan mengejarnya lagi. Aku tidak mau mati konyol pastinya, kata sang pemuja Ferish putus asa. Aku telah tahu hati ini harus menghindar. Namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. 233. Saat Vika dan keluarga kecilnya sedang menghabiskan minggu pagi di stadion olahraga, Dion Gimun sedang menunggu sepupu Petra, yang masih menjadi narasumber untuk kegiatan yang bertajuk Pendidikan di Luar Sekolah, Bernilai Ekonomis. Dion Gimun dengan sabar menunggu di dalam gedung tempat acara diadakan. Dirinya duduk di bangku paling belakang, dari para peserta seminar. Di pangkuannya sebuah buket bunga mawar merah, spesial untuk orang spesial. Dia datang tanpa pengawalan yang ketat. Para pengawalannya memantau dari jauh, memberi ruang untuk kehidupan asmara Dion Gimun. Dion Gimun berdiri dari duduknya begitu sang wanita pujaan terlihat berjalan ke arahnya. Senyum cerah Dion Gimun dapat dari Patricia Sedayu. Hai, sudah lama sampai. Lumayan, sudah selesai acaranya, tanya balik Dion Gimun, saat melihat Dayu sudah membawa tas. Untuk wanita cantik, serangkai bunga cantik. Dion Gimun memberikan buket bunganya pada Dayu. Bisa aja kamu, mas. Terima kasih loh. Jadi, apa kita bisa pergi sekarang, atau mau lanjut lagi ke depan? Jatahku berbicara sudah selesai, karena hari ini hanya tambahan, dan sudah overtime. Kalau acaranya akan sampai sore, tapi dengan pembicara yang lain. Dion Gimun tersenyum senang. Dia memberikan lengannya untuk digandeng oleh Dayu. Tanpa ragu, Dayu mengamit lengan Dion Gimun, yang hari itu terlihat sangat mempesona. Fatih kenapa tidak diajak, mas? Jadwal dia hari ini dengan orang tuanya. Kemarin aku kena protes menantuku, karena aku terlalu sering mengajak Fatih pergi. Dan dia tidak punya kesempatan untuk bersama Fatih. Yah, sayang sekali. Aku kira dia ikut. Aku sudah persiapkan ini. Dayu mengambil sebuah topi rajut, berwarna biru laut, dengan tertulis nama Fatih. Aku nitip kamu aja ya, kasihkan buat dia. Berikan sendiri saja nanti kalau bertemu. Aku takut lupa. Lagian, apa kamu tidak mau bertemu dia lagi? Tanya Dion Gimun sambil membuka pintu mobil untuk Dayu. Dayu masuk dalam mobil dan menunggu Dion Gimun yang sedang berputar untuk menyetir mobil. Satu lagi pengorbanan Dion Gimun untuk Dayu, yaitu menyetir sendiri. Padahal perjalanan yang akan mereka tempuh cukup jauh. Kapan aku bisa bertemu dengan anak pintar itu, mas? Dayu menatap pada Dion Gimun yang sedang mengendalikan setir. Terserah kamu, kalau kamu mau bertemu dengannya, aku bisa bawa dia ke tempatmu. Atau aku jemput kamu untuk main ke rumah anakku. Sekalian kamu bertemu dengan Vika. Aku juga ingin bertemu dengannya. Aku penasaran, wanita seperti apa yang ada di balik dua lelaki sukses di bisnis dan karirnya. Pasti sangat istimewa.
Dion Gimun tertawa lepas dan kencang. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Aku tidak seberuntung yang kamu kira, Dayu. Tapi kamu ada benarnya. Vika segalanya buatku, begitu juga untuk suaminya. Pegawaiku sampai menyebut Vika adalah pawang untukku dan Ferish. Vika dan Ferish adalah pasangan yang sangat cocok. Para pegawai yang dekat dengan mereka menyebut mereka pasangan gila. Pasangan gila, tanya Dayu tidak mengerti. Kamu akan tahu sendiri kalau sudah mengenal mereka. Jadi, apa kamu mengenal mereka, Dayu? Tanya Dion Gimun penuh harap. Mau? Anak mereka saja sangat spesial, pasti orang tuanya juga spesial. Senyum mereka terbit di wajah Dion Gimun, sebuah jawaban yang membuatnya yakin untuk melangkah ke proses selanjutnya setelah perkenalan. Sedayu termasuk tipe wanita yang sederhana, penampilannya bisa dibilang biasa saja. Tak jauh beda dengan saat dia bertemu Vika pertama kalinya. Ada sesuatu yang lain, dirasakan oleh Dion Gimun saat bertukar pikiran dengan wanita yang sangat mencintai dunia anak-anak. Satu nilai lebih yang dimiliki Sedayu di mata Dion Gimun. Postur tubuh yang mungil, membuat Sedayu nampak paling beda jika dijajarkan dengan koleksi wanita-wanita Dion Gimun. Wanita yang cerdas, bisa dilihat cara pandang dia menghadapi masalah, dan hal itu yang dilihat Dion Gimun dari Sedayu pertama kali. Butik kamu gimana? Lancar. Tanya Dion Gimun memulai pembicaraan lagi, setelah terjadi keheningan di antara mereka. Perjalanan mereka dirasakan sepi oleh Dion Gimun jika tidak mengobrol dengan orang yang menemaninya. Meskipun lagu-lagu yang diputar dari MP3 mengalun tanpa henti sejak mereka masuk dalam mobil. Lancar, masih bisa buat gaji para pegawaiku. Meski butik kecil, tapi bisa jadi berkah untuk orang yang kerja sama aku sudah sangat senang, Mas. Butik kecil tapi pelanggannya orang-orang hebat. Anakku juga suka desain karena ibunya desainer juga. Cuma tidak dia kembangkan. Wah, sayang sekali. Menggambar itu menyenangkan loh, Mas. Kita bisa menuangkan emosi kita lewat warna dan garis. Aku pernah suruh dia dalami lagi, tapi dia bilang masih sulit cari waktu untuk cari makan dan anak katanya, jawab Dion sambil tersenyum. Padahal dari desain, kan bisa dapat duit, jawab Sedayu cepat. Kamu desainer, tapi aktif juga di acara sosial seperti tadi. Kenapa? Asyik aja, Mas. Saat kita bisa berguna untuk orang lain, ada sebuah kepuasan yang tidak bisa dilihat dengan angka dan hadiah. Dalam hati ini bisa benar-benar senang dan bangga. Melihat senyum mereka, semangat mereka yang mau belajar bersama dengan aku tuh, suatu pencapaian yang selalu ingin raih. Apalagi bisa sukses bersama mereka. Sedayu mengungkapkan rasa bangganya pada atas pencapaiannya. Dengan pandangan lurus ke depan, Sedayu sangat bersemangat membantu orang lain. Kalau mereka lebih sukses dari kamu, dengan menggunakan cara kamu, bagaimana? No problem, aku justru lebih bangga pada diri aku. Jadi aku berhasil dong, dalam membagi ilmu, jawab Sedayu dengan senyum sempurna menatap Dion Gimun. Dion Gimun mengulung senyum, dalam hati dia sangat memuji wanita yang berada di sebelahnya itu. Asteris, tak terasa, perjalanan mereka sudah hampir 2 jam, mereka sempat berhenti untuk makan siang setelah memasuki kota Semarang. Bangunan khas yang menjadi salah satu ikon kota, menyambut mereka, sekaligus membuka kenangan lama Dion Gimun di masa muda, yaitu Lawang Sewu. Kenangan masa kuliah dan masa indahnya bersama Siska. Menyusuri jalanan kota Semarang, untuk menuju ke rumah sekaligus butik Sedayu, makin membuka lembar demi lembar peristiwa di masa lalu Dion Gimun. Kota ini tidak banyak perubahan, dari aku tinggal dulu, kata Dion Gimun dengan menatap sekeliling. Masa sih, padahal sudah banyak bangunan-bangunan baru loh, bangunan juga banyak kena gusur untuk jalan baru, kata Sedayu meledek Dion Gimun. Dia sangat paham, kota Semarang mempunyai nilai historis tersendiri bagi Dion Gimun. Dia cukup banyak mendengar cerita tentang Dion Gimun dari Petra, sebelum dia berangkat ke kota Yogyakarta, dan menyetujui untuk bertemu dengan Dion Gimun. Dion Gimun tersenyum malu, Sedayu tahu apa yang dia rasakan. Sedayu benar, bagi yang tidak memiliki kenangan yang membekas di hati, kota itu akan terlihat sangat berubah. Tapi bagi dirinya, tiap sudut kota, dan bangunan yang memang dipertahankan untuk tidak melupakan sejarah, benar-benar membuat Dion Gimun kembali ke masa lalu. Itu, dulu sebuah toko pewarna pakaian,
sekarang sudah jadi hotel gitu ya, kata Dion Gimun sambil tersenyum. Ingat banget dengan sudut itu. Ada kenangan apa di sana? Selidik Sedayu. Dulu aku sering beli makanan di warung tenda yang menempel di toko itu. Jalan ini menjadi pelaluanku dari kampus menuju mal tempatku bekerja, kenang Dion Gimun. Oh, kirain tempat pertama bertemu mamanya Afika, sindir Sedayu. Kalimat itu akhirnya meluncur juga dari bibir Sedayu, setelah dia tahan sedari tadi. Dion Gimun menggeleng dan tertawa terbahak. Dia merasa Sedayu ingin mengorek masa lalunya bersama Siska. Kamu ingin dengar kisahku dengan Siska? Tanya Dion Gimun melirik Sedayu. Kalau kamu mau cerita, jujur aku penasaran, jawab Sedayu, berubah posisi menghadap Dion Gimun. Dirinya memang sangat penasaran dengan kisah cinta pria yang sudah menarik perhatiannya, selain karena penampilan fisik dan latar belakang yang Dion Gimun miliki saat ini, tapi juga karena cerita yang dia dengar dari sepupunya, Petra. Lain kali saja ya, kita sudah sampai sekarang. Dion Gimun menepikan mobilnya dan menatap Sedayu yang terlihat kaget. Udah sampai saja, cepet banget, gumam Sedayu dalam hati. Dion Gimun mengulum senyum, melihat Sedayu yang nampak malu sendiri karena tidak menyadari bahwa mereka sudah sampai di depan rumahnya. Sedayu mengajak Dion Gimun masuk dalam rumah, dan mengeksplor isi rumahnya, hingga ke samping rumah yang menjadi tempat produksi dan studionya. Satu hal yang membuat Dion Gimun makin kagum pada Sedayu. Semua pekerja di butiknya adalah orang-orang dengan kebutuhan khusus. Dion Gimun menjadi terketuk hatinya saat dihadapkan secara langsung dengan orang-orang spesial itu. Beranjak ke belakang rumah, sebuah rumah yang ruangan yang berisi beberapa kucing kampung. Sedayu adalah pecinta kucing. Dia menampung kucing-kucing liar yang datang ke rumahnya dan kemudian dirawatnya. Dion Gimun hanya tersenyum dan menggeleng kepala, saat Sedayu membuka pintu ruangan beberapa kucing menyambutnya dengan hangat. 234. Pagi yang sibuk di rumah Vika, di hari Senin. Alfat mulai dititipkan ke playgroup. Beberapa hari Alfat rewel ingin sekolah, setelah beberapa hari ikut Mono ditemani Big Lastri ke rumah Pak Zakaria untuk membetulkan mobil. Di rumah kakeknya, Pak Zakaria, Alfat secara tak sengaja diajak Bu Aminah ke sebuah taman kanak-kanak untuk sebuah keperluan. Melihat banyak anak yang bermain dan belajar, Alfat menjadi tertarik, dan ingin ikut bersekolah. Jadi dalam beberapa hari, selama Mono masih membetulkan mobil di rumah Pak Zakaria, Alfat akan ikut, lalu minta diantar ke taman kanak-kanak di dekat rumah Pak Zakaria. Alfat hanya bisa memandang dari luar di mana teman-teman bermainnya, bersekolah. Dan begitu tidak diantar ke rumah Pak Zakaria, Alfat menjadi ngambek sepanjang hari, dan membuat repot seisi rumah. Saat diajak Vika ke kantor, Alfat tetap rewel, hingga membuat Vika tidak bisa bekerja. Kamu yakin sayang, Al masuk playgroup? Tanya Ferish yang merasa Alfat masih terlalu kecil untuk belajar. Mereka berdua berada di dapur. Vika mempersiapkan bekal yang akan dibawa Alfat ke taman bermain. Playgroup yang dekat rumah itu, enggak beneran sekolah, Mas. Lebih banyak bermainnya. Kalau kata Ibu sih, belajar doa-doa, jika mau melakukan sesuatu, lalu bernyanyi bersama gitu. Mereka juga tidak membawa buku. Sesekali mereka diajak mewarnai, dan mengenal angka dan huruf. Baru mengenal, belum yang belajar beneran. Oke, tapi jangan dipaksa dulu, kata Ferish sambil membantu Vika mengisi roti tawar dengan robot ayam sayur. Iya, baru juga ditipkan Mas, belum resmi jadi murid. Kita lihat dulu semangatnya. Embun, teriak Alfat menuruni tangga. Dirinya baru bangun tidur, dan langsung mencari orang tuanya. Pagi anak ayah, sapa Ferish menyambut Alfat dan menggendongnya untuk diangkat ke meja dapur. Pagi sayang, ada apa sampai berlari? Kalau jatuh gimana? Hari ini Al jadi sekolah, kan Bun? Embun sudah janji, katanya setelah hari Minggu Al bisa sekolah sama nenek. Alfat menatap Vika yang sedang sibuk menggoreng roti isi. Dengan kaki yang bergoyang-goyang Alfat bertanya penuh harap. Sesekali tatapannya ke arah sang ayah yang menikmati kopinya. Ayah, kata Alfat kemudian, setelah melihat bundanya tidak beraksi. Beneran mau sekolah di sana? Alfat mengangguk mantap. Vika menatap Ferish meminta pendapat. Meski sudah ada kesepakatan tapi dirinya butuh dukungan lagi. Janji ya, enggak akan nakal,
Nurut sama nenek dan kakek, juga bu guru kalau di sekolah, kata Ferish ingin melihat kesungguhan Alphard dan mengajarinya bertanggung jawab atas ucapannya. Iya, ya, jawab Alphard dengan semangat. Oke, sekarang kita mandi, Embun biar siapkan sarapan dan bekal sekolah kamu. Ferish mengangkat Alphard yang tersenyum dan merentangkan tangan dengan manja. Dibawanya sang anak masuk kamar untuk mandi bersama. Hal yang rutin dilakukan oleh Ferish bersama Alphard akhir-akhir ini. Dia merasa dengan cara itu, akan membangun kedekatan yang lebih erat dengan anaknya, mengingat sedikitnya waktu yang dia miliki untuk bisa bersama sang anak. Ferish pun membantu Alphard untuk berpakaian, dengan pakaian yang sudah disiapkan Vika di dalam kamar mereka. Melihat anak dan suaminya sudah selesai mandi, Vika segera bersiap untuk mengantar Alphard ke rumah orang tuanya sebelum ke kantor. Ayah, enggak ikut antar enggak apa ya, besok ayah usahakan ikut, kata Ferish, saat sarapan bersama. Iya, tapi Embun antar Al, kan? Tanya Al penuh harap, matanya membulat sempurna, dengan bibir yang bergerak-gerak ingin mengucap sesuatu yang ditahannya. Iya, Bunda antar sayang. Sekarang cepat habiskan sarapannya, biar enggak terlambat, kata bu guru. 7:30 sudah mulai kelasnya. Alphard pun dengan cepat mengunyah makanan yang disuapkan Vika. Dirinya sangat bersemangat ke sekolah, karena bertemu banyak teman. Meski kebanyakan berusia lebih tua dari dirinya. Pagi semua, sapa Dion Gimun yang baru datang. Opa, seru Alphard langsung turun dari kursinya menghampiri opanya. Beberapa hari tidak bertemu membuatnya merindukan opanya. Fatih sudah rapi dan ganteng, mau kemana? Dion Gimun mengangkat Alphard untuk dipeluknya. Mau sekolah, di rumah nenek, jawab Alphard setelah mencium pipi opanya. Dion Gimun menggendong Alphard ke meja makan. Sambil mengendong Alphard, Dion Gimun menyapa dan mengecup kening Vika, salah satu orang yang paling dia rindukan selain Alphard. Beneran ya, yang mau sekolah? Iya, pusing kepala Vika kalau dia rewel sampai ke bawah sakit, jawab Vika mengingat Alphard sempat demam semalaman, saat ngambek. Yah, padahal opa mau ajak Fatih lihat binatang. Kita ke zoo sayang, kata Dion Gimun sedih. Besok kalau Al libur sekolah saja opa, jawab Alphard tak terbujuk dengan iming-iming Dion Gimun. Vika dan Ferish tersenyum bangga dengan jawaban anak mereka. Semangatnya bersekolah patut diacungi jempol. Jadi opa, harus nunggu Fatih. Alphard mengangguk mantap sambil mengunyah makanannya. Membuat Dion Gimun sedikit kecewa. Opa, ikut antar Al ya, pinta Al akhirnya. Maaf sayang, opa harus bertemu bapak itu, pagi ini, kata Dion Gimun menunjuk foto wakil presiden yang terpajang di tembok atas ruang tengah. Kan udah sama bunda sayang, besok kalau opa enggak sibuk pasti antar Al, kata Vika dengan lembut setelah melihat sorot kekecewaan di mata anaknya. Dion Gimun pun berjanji akan mengantarnya besok. Ada rasa kecewa juga di hati Dion Gimun, namun janjinya hari ini benar-benar tidak bisa ditunda. Untuk mengurangi rasa kecewanya Dion Gimun menggendong Alphard dari dalam rumah hingga ke dalam mobil. Cukup lama Dion Gimun memeluk cucu yang baru satu-satunya itu. Dion Gimun baru pergi setelah mobil yang membawa Vika dan Alphard berangkat pergi. Ayah, Ferish juga mau berangkat. Ayah masih mau di sini, tanya Ferish melihat Dion Gimun menatap kepergian mobil anak dan istrinya. Enggak, ayah sudah ditunggu, jawab Dion Gimun tersirat rasa kecewa. Ferish juga merasa sedih. Iya. Di hari pertamanya ke sekolah, Ferish tidak bisa mengantarnya, kata Ferish menepuk bahu Dion Gimun. Padahal ayah ingin selalu hadir di setiap momen indahnya Rish. Masih ada waktu, iya. Nanti kalau sudah masuk taman kanak-kanak, masuk sekolah dasar, dan selanjutnya. Ini baru taman bermain, iya. Ferish berangkat ya, iya. Ferish berusaha membesarkan dirinya sendiri, yang juga merasakan kekecewaan. Ferish melangkah menuju motornya. Dia memilih naik motor, karena tidak mengantar Vika, dan supaya lebih cepat, mengingat hari Senin jalanan akan padat. Ayah juga mau pergi. Dion Gimun masuk dalam mobilnya, di mana sopirnya sudah menunggu. Pertama kali cucunya meminta sesuatu, Dion Gimun tidak bisa mewujudkan. Sorot kecewa dari mata Alphard membayanginya. Hatinya sungguh terasa sakit bagai teriris sembilu. Sepanjang jalan Dion Gimun berpikir,
Keraguan-raguan melingkupi perjalanannya dalam pertemuan dengan wakil presiden yang sedang berkunjung. Dion Gimun ingin mengambil kesempatan untuk mengenal sang wakil presiden demi bisnis barunya yang akan dia kembangkan di Pulau Kalimantan. Di tengah perjalanan, akhirnya Dion Gimun memutuskan untuk berputar arah. Dia akan hadir di hari pertama cucunya memasuki fase baru dalam hidupnya. Dion Gimun benar-benar tidak ingin melewatkan momen itu. Ya Dion, uang bisa dicari lagi. Tapi momen berharga dengan Fatih tidak bisa terulang. Pilihan yang tepat Dion. Suara hati Dion berbisik meyakinkan keputusannya. Tak disangka saat berhenti di simpang 4, dirinya melihat Ferish dari seberang jalan yang menuju ke arah rumah Pak Zakaria, melewati mobilnya yang terjebak lampu merah. Ternyata kamu juga berubah pikiran Rish, kata Dion Gimun sendiri. Begitu lampu menyala hijau, Dion Gimun segera menyuruh sopirnya untuk melaju secepatnya ke rumah Pak Zakaria. Dia tidak mau terlambat untuk menyertai cucunya masuk sekolah di hari pertamanya. Alfat keluar dari mobil dengan semangatnya, bahkan tidak sabar menunggu Mono membukakan pintu. Dia segera meloncat turun, dengan sepasang sepatu berwarna hitamnya, yang terlihat begitu kokoh. Vika hanya menggelengkan kepala melihat gerak anaknya yang sangat aktif. Al beneran mau sekolah? Tanya Pak Zakaria menyambut cucunya di depan bengkel. Iya, nenek mana kek? Kata Alfat setelah mencium punggung tangan Pak Zakaria. Iya sayang, nenek di sini. Bu Aminah keluar dari dalam bengkel dengan membawa payung. Terdengar suara motor yang menderu, dan berhenti di belakang mobil mereka. Alfat dan Vika menoleh seketika. Dengan tersenyum, menunjukkan mereka mengenali siapa pengendara sepeda motor, di balik helm full face yang dipakai. Ayah, seru Alfat dengan senangnya. Dia segera berlari dengan senyum lebar, saat melihat sang ayah yang akhirnya bisa ikut mengantarnya. Opa juga di sini loh sayang, seru Dion Gimun, sambil menutup pintu mobil di belakang motor Ferish. Alfat berseru kegirangan, dia meloncat penuh sukacita. Ayahnya bisa ada saja sudah membuatnya sangat senang. Sekarang ditambah lagi dengan kehadiran sang opa yang katanya tadi sangat sibuk. Ramai-ramai mereka mengantar Alfat membuka jendela masa depannya. Memasuki lingkungan baru dengan bertemu orang-orang baru. 235. Alfat sangat bersemangat dan percaya diri masuk dalam kelasnya yang terdiri dari 15 anak dengan rentang usia 2-4 tahun. Tanpa malu-malu Alfat memperkenalkan dirinya, melihat keluarganya di luar, melihat dirinya beraksi, menambah kepercayaan dirinya. Dion Gimun dari balik jendela merekam peristiwa penting pagi itu dengan kamera ponselnya. Dengan penuh rasa bangga Dion Gimun menatap cucu tersayangnya mempersiapkan masa depannya, teriring doa yang diucapkan Dion Gimun dalam hati. Sebulir air mata haru menetes di pipi Dion Gimun, dirinya bisa melihat peristiwa bersejarah bagi cucunya. Vika yang melihat keharuan ayahnya mendekat dan memeluk Dion Gimun. Ayah kenapa? Lagi sensif ya? Dion Gimun merangkul bahu Vika yang memeluk badannya dengan hangat dan mengecup kepala Vika. Maaf ya, dulu ayah tidak hadir di hari pertama kamu sekolah, kata Dion Gimun penuh haru. Sudah, ya, ayah sudah menebusnya sekarang. Lihat perkembangan cucu ayah. Semoga dia tidak mengecewakan harapan ayah padanya. Dion Gimun mengangguk dan memeluk erat Vika. Dengan air mata yang tidak berhenti menetes. Ferish mendekati istri dan ayah mertuanya dengan mengusap punggung Dion Gimun. Sudah, dilihatin anak-anak itu, ya, kenapa nangis? Sinetron banget deh, ya. Mendengar ledekan Ferish padanya, Dion Gimun menatap tajam pada Ferish yang terlihat terkikik, mentertawakannya. Vika melepaskan pelukannya dari Dion Gimun dan meninggalkan suami dan ayahnya untuk ribut sendiri. Sekolah Alfat hanya 2 jam. Selama itu juga, Ferish, Vika dan Dion Gimun menunggu di depan sekolah, bersama ibu-ibu yang lain. Penampilan Dion Gimun yang cukup menarik perhatian, membuatnya menjadi bahan bisik-bisik para ibu-ibu. Dion Gimun tahu dirinya jadi bahan gosip, tapi demi cucunya, dia tetap duduk menunggu di depan pintu, dengan ponselnya. Sedang Vika bergabung dengan Bu Aminah dan ibu-ibu yang lain. Satu pertanyaan dari seorang ibu yang menggelitik telinga Dion Gimun, dari para ibu pada Vika. Kenapa Alfat tidak bersekolah, di sekolah yang mahal, padahal dirinya mampu membayarnya? Daripada sekolah di kampung yang sangat kecil dan terbatas fasilitasnya. Ibu-ibu selalu begitu yaris, bergunjing,
dan mengomentari yang bukan urusannya. Tanya Dion Gimun pada Ferish yang duduk di sampingnya. Ferish juga mendengar pertanyaan itu, dirinya pun cukup waras untuk tidak menanggapi pertanyaan itu. Ya, begitulah, ya. Mereka tidak ada kegiatan, jadi cari kesibukan dengan mengurusi urusan orang lain. Dion Gimun mengulum senyum dan memahami fenomena yang terjadi di setiap kalangan masyarakat. Dirinya jadi teringat dengan Sedayu, program-program Sedayu, ada yang berhubungan dengan fenomena ini. Kapan-kapan dia akan berdiskusi dengan Sedayu tentang jalan keluar dari permasalahan ibu-ibu yang bergosip. Kelas Alfat pun berakhir, Dion Gimun berpamitan pada Alfat untuk pergi. Dengan sebuah pelukan hangat Dion Gimun mengucapkan rasa bangganya atas keberanian Alfat. Mobil Dion Gimun sudah menunggu dirinya begitu di telepon. Dengan sedikit berlari Dion Gimun memasuki mobilnya untuk mengejar pertemuan yang tadi sempat dia tinggalkan ternyata belum selesai, karena tamu utama belum datang. Alfat kembali ke rumah sang kakek dengan berjalan bersama teman-temannya penuh sukacita. Sampai di rumah, dirinya memilih untuk tetap tinggal di rumah Pak Zakaria, daripada pulang, dan dia akan kesepian tanpa teman bermain. Ibu, beneran enggak repotin kalau Al di sini? Ibu kan mau siapin acara Mei juga. Vika takut ibu akan kecapean kalau Al ada di sini. Anaknya tuh enggak bisa diam bu. Enggak apa, acara Mei sudah tinggal nunggu hari aja, nak. Di sini juga ramai, biarkan saja. Dia punya banyak teman, jawab Bu Aminan menenangkan. Beliau juga senang jika Alfat ada di rumahnya. Beliau dan Pak Zakaria juga jadi tidak kesepian. Ya udah, Vika suruh Big Lastri kesini aja kalau begitu, biar ibu tidak terlalu capek ikutin dia main. Akhirnya Vika menelepon ke rumah agar Big Lastri menyusul dengan membawa perlengkapan Alfat ke rumah Pak Zakaria. Vika kemudian berangkat bekerja dengan rasa cemas, meninggalkan anaknya yang terbiasa dimanjakan di rumah, dan sekarang memilih di rumah kakeknya. Vika takut Alfat akan merepotnya bapak dan ibunya. Asteris. Di kantornya Vika setiap jam menelepon Big Lastri, bertanya tentang Alfat, apakah rewel atau berulah. Vika mewanti-wanti jika Alfat tidak menurut, langsung diajak pulang saja. Vika ingin melihat adaptasi anaknya di tempat baru di jam makan siang, tapi karena padatnya agenda, dirinya tidak sempat lagi. Bahkan untuk makan siang, Vika lakukan di dalam mobil. Hari Senin identik dengan hari yang sangat sibuk. Dion Gimun ayahnya pun, tiba-tiba memberi kabar akan pergi ke luar kota, karena ada urusan mendadak soal bisnisnya. Begitupun dengan Ferish, suaminya yang bilang akan pulang sedikit terlambat karena ada pekerjaan mendadak dan butuh waktu tambahan untuk menyelesaikannya. Vika mau tidak mau harus menekan pekerjaannya agar bisa pulang tepat waktu. Jam dinding di kantor sudah berdentang di pukul 4, masih ada satu berkas lagi yang harus dia periksa untuk hari ini. Oke, satu lagi, biar besok tidak menumpuk lagi, kata Vika menyemangati dirinya sendiri. Beberapa stafnya sudah berpamitan, dan bagian operator penjualan sudah bergantian shift. Vika keluar dari ruangannya dan meneliti tiap ruangan stafnya, hanya tinggal 1-2 orang yang masih tinggal selain ruang operator. Melihat Mono sudah menjemputnya, Vika segera keluar dan masuk dalam mobil. Di dalam mobil Vika mendapat laporan, bahwa Alfat sempat terjatuh saat berlarian mengejar seorang penjual es krim keliling sore tadi, sebelum mandi. Vika hanya mendesah pelan dengan laporan Mono. Setiba di rumah Pak Zakaria, Vika melihat Alfat sedang dipangku kakeknya di bangku depan bengkel. Anaknya terlihat sudah mandi, dengan bedak putih yang belepotan di wajahnya. Embun, sapa Alfat masih terlihat riang. Dia membetulkan celananya agar sedikit turun untuk menutupi luka pada lututnya. Dia turun dari pangkuan Pak Zakaria dan menyambut Vika yang baru sampai. Vika pura-pura tidak tahu dengan jatuhnya Alfat, saat melihat anaknya masih biasa, dan tidak mengeluh. Hai, anak bunda, harum banget. Vika berjongkok dan memeluk anak. Vika pura-pura tidak tahu dengan jatuhnya Alfat, saat melihat anaknya masih biasa, dan tidak mengeluh. Hai, anak bunda, harum banget. Vika berjongkok dan memeluk anaknya. Menghirup aroma bedak bayi bercampur minyak telon. Vika mengandeng anaknya berjalan menuju ke rumah Pak Zakaria. Sementara Pak Zakaria masih menunggu Tony dan teman-teman, untuk berberes menutup bengkelnya. Mo, kamu tadi cerita pada Vika soal Al.
Tanya Pak Zakaria pada Mono, yang duduk di sebelahnya. Mengingat Mono adalah pengawal setia Vika, dan pasti akan selalu melaporkan apapun yang terjadi pada anaknya. Iya Pak, kenapa Pak? Enggak apa, kok tidak ada reaksi waktu bertemu Al tadi? Mono tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Sedang asyiknya mengobrol, Vika mengajak Mono untuk pulang karena sudah sore juga. Alfat terlihat digendong oleh Vika. Al sudah mulai manja, pasti sudah kena marah Tumo, bisik Pak Zakaria pada Mono yang beranjak berdiri. Mono tersenyum dan mengangguk, kemudian membukakan pintu mobil. Kakek kami pulang dulu, lusa kami kesini lagi, kata Vika Salim dan mengecup punggung tangan Pak Zakaria. Diikuti oleh Alfat, yang dibalas dengan kecupan-kecupan di wajah Alfat oleh kakeknya. Sekolah Alfat ternyata tidak setiap hari, tapi 2 hari sekali, agar anak tidak bosan, dan tetap fresh saat masuk kembali. Vika mengajak Alfat masuk dalam mobil, dan pulang ke rumah. Ternyata Vika belum menanyakan apapun soal kejadian jatuhnya sang anak. Vika masih bersikap biasa, sementara Alfat mencoba sangat cerewet dan mencoba bermanja pada sang bunda. Dari spion tengah Mono dan Big Lastri menangkap perbedaan sikap dua ibu dan anaknya. Vika sengaja diam, agar anaknya mau bercerita duluan. Sedang Alfat mencoba mengalihkan perhatian bundanya dengan lebih banyak bercerita dan untuk mendapat bundanya. Kejadian itu berlangsung hingga di rumah mereka, sampai Feris pulang. Feris sudah diberitahu Vika, dan mereka kompak untuk membuat anaknya bercerita sendiri. Feris dan Vika kompak tetap menuruti kemauan anaknya petang itu, tetap tersenyum dan tidak menyinggung soal luka di lutut anaknya. Menjelang tidur, Alfat seakan merasa sangat bersalah. Dirinya merasa orang tuanya sedikit berbeda, tapi tidak terlihat marah. Apapun yang dilakukannya untuk memancing kemarahan kedua orang tuanya tidak dilarang dan dikabulkan. Setelah diantar tidur di kamarnya sendiri, Alfat menyadari kesalahannya. Dia turun lagi dari kamarnya, dan mengetuk pintu kamar kedua orang tuanya. Vika dan Feris yang sedang bercumbu, dengan posisi Vika berada di atas tubuh Feris, terkejut dengan ketukan dan suara anak mereka yang minta dibukakan pintu. Vika mengguling ke samping dan membetulkan pijamannya. Sementara Feris memakai kaosnya dan membetulkan celana pendeknya lagi, kemudian membuka pintu. Di depan pintu, Alfat bertelanjang kaki dengan wajah menahan tangisnya. Feris menatap anaknya dengan heran. Ada apa sayang, kok nggak jadi bobo, hem? Tanya Feris sambil mengangkat anaknya untuk digendong. Bukannya menjawab dengan kata, air mata Alfat justru tertumpah dalam dekapan ayahnya. Vika mengulum senyum, dalam hatinya, mau bertingkah apa lagi anaknya? Kenapa anak bunda ini, mau apa sayang? Vika mendekati membelai kepala Alfat yang dibawa Feris ke atas tempat tidur. Mau minta maaf, ucap Alfat sambil terisak. Jawaban Alfat membuat Vika dan Feris saling berpandangan. Tangan Feris sampai membetulkan piyama Vika yang terbuka dan memperlihatkan asetnya. Minta maaf apa? Al ada salah apa sama ayah dan bunda? Al, tadi sore tidak nurut. Al lari-larian dan jatuh, mau beli es krim. Big Lastri dan Om Mono bilang mau beli di Indomart aja, tapi Al maksa terus lari, jatuh di jalan. Huhuhuhu, kata Alfat panjang dan kembali menangis terseduh. Oh, iya bunda maafkan, iya, kan ya. Kata Vika sambil mengecup pelipis Alfat yang menatapnya dalam pelukan ayahnya. Jangan diulangi lagi ya, bahaya sayang, kalau larian-larian. Ada yang sakit enggak? Tanya Feris kemudian. Alfat pun menunjukkan luka baret di lutut dan di sikunya. Enggak sakit lagi kok, yah, sudah diobati nenek tadi, jawab Alfat sambil menyeka air matanya. Oke, Alfat sudah tahu, kan kalau tidak mau dengar kata orang tua, akibatnya Alfat akan merasa sakit sendiri. Ayah sama bunda juga semuanya, bukannya melarang Alfat untuk tidak boleh ini itu, tapi agar Al tidak sakit, karena semua sayang sama Al. Feris menatap lembut anaknya, dan tersenyum, kedua tangannya menyeka wajah Alfat yang basah air mata. Setelah merasa lebih baik, Alfat tertidur dalam pelukan kedua orang tuanya. Bersambung.